Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tamalabita, Bapak Kepala Desa Bokongang beserta istri, dan mungkin pejabat desa yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda. Saya panggil Kakanda karena senior. Beliau satu alma mater, saya selaku penyuluh dari Kementerian Agama, khususnya di Kecamatan Kulo ini. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu ketua majelis taklim dan bapak-bapak, bapak kepala dusun, tokoh masyarakat, dan juga kepada tim media dari Susia FM dan sahabat dari NU. Jadi ya kuang kalingai judulna temana acara taye mahasiswa. Ini mahasiswa ini memahami Islam secara komprehensif. Jadi itu bahasa ilmiah. Tapi aku mipa bicarogi sederhana. Maka dapat ko batebe pahangnya ga masalangnya nasi boy apa hanga suku. Nah, itu saja intinya. Jadi meloki pahangnya salangangnya nasi boy apa hanga suku. Tapi dia nama gampang. Apalagi waktu melo upake si jammi jalamu gaji rojami mondri. Samanna de si tangana ni lima. Apa aga na melo goreng ni kamu pacara aku kenre ke mengeribi. Jadi melo dampang si jamak macara tagurai muka matu ke si tangana ni anak. Maki sebelumnya lautatakang dua telu mas'ala uku ilalanna agamai, ia angkai akhir-akhir ini menjadi perdebatan di kalangan agamawan. Nasabah ia wita keadaannya makokowe angka dua telu pahang maka daki di paha baru situ kan ada baru napa minadapi kampota angka paham makokoe ya nadena pulukku nabita langsung salamana betongan na ia miruman nasapa karakinri hadisana kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itu pun namu yaleng ayana namu yaleng hadisana madari to dena tarima ko dena si cocok pahanna itu. Jadi iya na masalah makokoe panitia tanaka iya rumah kadapik ko cara pahamnya selangangnya secara utuh. Nasabah aja nakada kembali kepada Al-Quran dan hadis langsung Al-Quran langsung hadis sehingga mega tahu barani tafsir kagi korangnya tafsir kagi hadis saya tapi dia nadapi ipat disengan lah. Nah, iya na mega bahaya makokoy. Iya ko tanya na insinyur mak gambara ay mega tu salah. Makotiha. Iya natanya na tukang batu maparotes kong kagagay jama mega itu bicara. Itu sampai pada ko masigi jama Pak mega tanya tukang batu. Yan na to nama dari mega ada parotes. Jadi natanya ahlin na nama parotes mo bani susah itu. Iya na mega makokoy. Tanya na ahlin na agama tafsir kangi agama. Padahal iro agama salangnya angka dua kita korasi bawah hadisa. Ini gatau yaleng istilahnya yaleng otoritas. Oku puang Allah Ta'ala si bawa Nabi ta untuk tafsir kami. Nabi ta misi bawa tau pandrita.
Nai sange tahu pandrita dia nama gampang. Tania tahu pura masih kolagama. Tania hanya bagian. Ya sange tahu pandrita aserapat disengan nak kuasai. Minimal dia menghafal 300.000 hadis Nabi. Satu panah usarab balaga ilmu ma'ani. Kemudian dia tahu usul fikih, dia tahu ilmu fikih. Kemudian ulumul Quran, dia tahu Al-Quran. Hadis dan ulumul hadis. Nak kuasai mana payaro? Napawat dimenafsirkan. Naya maku kue madari anak sema mentafsirkan ayat. Nah ini tu namanya kata susah. Makie. Jadi ina melo ipalampurangnya. Kemudian iya ria sange makie agama telu memato tingkatan. Angka agama istilahnya ajaran Islam yang dipahami. Ajaran Islam yang diterapkan dalam tingkah laku. Angka to yasang ipasallang isininna sewa-sewa. Iya marajing Nasabaya kumakada ipasallang elewe ka keyakinan. Iya na to masahada, na to masampajang, mapuasa, mapasusak ka menre maka kumampui. Sallan niya to, tanipi, tanya apa to matapa? Napay sallang. Apa yasangnya asallang pangkaw kang watakali maway. Jadi itu ampe kumakada yasangnya sallang sahada. Sempajang, puasa, sakka, haji, selang itu. Ina tu ampai makriyaro, ina rihasar rukun Islam. Iya niko rukun iman berarti tapa, oki ati monro. Iya tapari angkana pong Allah Ta'ala, malaikana kitana suruna, kemudian hari akhir dan kadar. Jadi iya rihasa tapa, jadi dia itu nih manan na tau masampajangi, mak dibulu na tapa, kuatin na depa. Tapi iya kau tahu mata apa masa baca tuh. Ya makiro. Kita paham ya. Jadi ya kumakerete sampajang puasa berarti watakale. Merejing ipisahkan iya. Merejing. Iya ni kumakere ihsan berarti merasa-rasa itu. Dalam pengaplikasian angka tahu pandrita ta dega gasewa-sewa rilebo natane de napakia sengi. Itu, dika sewa-sewa rilebo na tanay din na pakiasangi. Tapi iya mi tau pakiasangi makoy tau matandre to kapahan na. Tau betul iya mi ko napay pikiya guru ide. Wah bicara hukum mopi. Makadang kagadasar na iyero. Iyero ali malabina na bitta Muhammad SAW. Ang kabangkun na. Napakimam musu. Nalingasam. Napakia sengi. Yan ito nang kaasan na sulpikar. Kasat tau to. Tapi bangku miro. Bangku. Jadi, makoro na bitta. Nasaba magay. Samo sahabat. Sayyidina Ali kasan na bangkun na. Nalimana ngasang. Magi nasaba makadaya bangkungi makhluk. Idi makhluk mato. Tanya makhluk mate pak. Sinin na makhluk masih kiri mana. Jadi eling yasang. Ya ko angka asan na mancaji pak dogang. Itu kan nama itu adalah doa. Uko ni monroh Ina tu ampe to mato tariolo. Tanya ji tau mato biasa. Betongan na tanya tau mato makara tau mato di napahang. Iro tau mato riolo tau mato wali. Apa ia memato patame salang yung Indonesia wali memato. Boleh Yaman. Saya baca buku itu Arab koloni yang ada di Indonesia itu tahun 1600 sampai tahun 1800. Pamnya itu kan Al-Katiri. Iya tu ampai sapa ni garek bicarogi ang kagaya sa Katiri. Ang kato? Katiri mandi. Katiri salah. Tasapa ni garek batongan na Katiri dia tu gaga. Karena itu adalah suku. Iya tu Al-Katiri adalah ulama cucunya Rasulullah dari lembah Siat dari Yaman Hadramaut. Itu yang memasukkan Islam ke Indonesia. Termasuk yang kemana tadi? Dia itu ya siden rapan na yung bicara. Kamput tanah nonro itu wali, macamnya wali sebodi. Katuko kibure di jabaking
Yawana ju itu julupo itu ko rijabaki. Kemudian saya karama talang itu pamalidros itu langsung dari Yaman. Iji makarakamaki di salang de walip pasalang itu motot teriolo tau matandre pahanna. Iupu di pagur agama makuka ustaz mani sampai itu lito mapangewang. Kiro naiya ko wali matandre pahanna betonganna malamungi pahange na matandre kasih sayana na pani malumu bate na mapaguru agama. Iupu makuka si balikangi pacai-cai rangi na madodok pahang na marejing. itu jadi iya mau papahangi ki joloy magi makada kau nak pakai si pakai sangat to bepai kare bepa tai di ogi apa itu pakak ke sana kotanya loka kaluku si bawa labu si bawa golah iya itu loka katoni daung yokotu ada sana makadaki barongko itu dari kata barokah itu bahasa Arab tapi lilatai di makado makadaki barongko padahal ia bahasa Arab dari kata barokah barakah. Ini yang orang tidak pahami Pak. Makadaki apa disebutnya apa toh mereka pabulu kalau uye itu dari kata afwan. Itu bahasa Arab. Afwan. Barokah. Makadaki itu dikatiri salah. Tania katiri salah. Al-katiri sholah. Makadani dikatiri salah. Yang itu disalah-salah. Itu sebenarnya. Irositongan nabu. Itu. Asanna bepae itu tau pandrita malingi nasabak mancaji padongi sehingga konandre tawe mancaji baraka mandre burunggo baraka mabaraka itu makadaki suwalla dari kata subhanallah makanya ikemmu najaji makare katiri mandi itu al katiri mindin itu semua bahasa Arab. Cuma ini nasabah lima koniro ilata makando. Namo aka ada deh kagak sasa manang. Kada hakal le halumpu hamanang. Tapi makanya mu ini maga payro makare ijajul jilatil ardu jiljalah. Makana mu kiai di izazul jilatil ardu jilzalah. Angkalalo kampo deh nakare izazul makana ni ijajul jilatil ardu jiljalah. Jadi makiro jadi iya agak gawe tanya tahu biasa makitu magana al-katiri as-salat situ ampai katiri salah sokko yawana itu salat dan zakat sokko dari kata zakat uluk itu jadi ini ilmu sebenarnya nalengi tau pandriteriolo na pakai sengi sini na andre-andrena supaya ada nilai berkah di dalamnya. Cuma ini nasabak mabela nih andre mama di deni paham. Isamo ketua andre dia sama caca agak sana pasok itu dari kata pasolli li rabbika wanhar. Itu makanya itu macaca mendre itu pada kubana masih itu pesan itu. Pasolli makanya iya ku masjid tua titai pengataan nah telu susut tuh di atas kemudian turun sedikit kemudian turun lagi pede malamai tapi makalat tasamanang magi na telu susung Islam iman dan ihsan itu jadi mudah dideteksi cuma magi di maire betul kan nah iri dia namun dia yang mama nih tanyana urusan. Tapi ketika dikaji, ia tu ampai namu tu warra pak. Aga ini makaraki dua mitu kutanya warra makade berra. Tapi ia ko nampurang itu makade berra. Ia ko nandre nasi makade warra. Si salah tu magi nakada berra itu dari kata birrul walidain. Makanya kung katau mapaboti nampuri warra anak naleropolewe nasabak magai.
Iro carum manituna maka de birrul walidain mamagi-bagi na turu lori dua to pajejenna. Itu doa. Tapi orang salah kata. Iya kok napahang itu Pak luar biasa. Jadi itu sampai itu Padri Teriulu luar biasa itu ilmunya. Cuma di itu mena mondre makone. Macam mandre mapasalah. Itu ini. Magai nasabah dia mengislamkan semua makanan karena itu tahap ketiga dalam Islam, pembuktian dengan benda. Nah, dan itu Rasulullah contoh langsung dari Nabi. Mereka tanya faidi apa galu menemuki kau angka gasan na bangkulan peta. Kali gas bangkulan peta. Maka dari Pak Bela tu, Pak Bela kami ada nyasan. Alingnya sulfikar. Alingnya nasa bayar bangkungnya na pakai Nabi tamamusu bangkungnya na pakai Sayyidina Ali mamusu dari mana ngasang nasa nanggai dia adalah makhluk Allah yang juga bersikir kasih nama. Akhir tapi ya tidak biasa bangkuta. Ya itu kau bangkuta dulu nasa geco. Itu makom itu asan nami nasaba malambai makosan na ako itu lang banyak. Cuma mega mi tahu na salah pahami. Jadi ini tahapan Islam. Makanya kumeluki pahami selangnya secara kafa, tidak secara amalia saja. Aja nak kena sampaja mana payasa salade. Namunya tu tanah-tanangnya na pakiasa mana tu? Nale mana tu asam? Ina tu ampai mega aga-aga na patama, mamaulu ite patama ni burak luka patama niya. Nasaba itu semua nilai. Ang kamanang. Pada itu minum Pak. Ini minum biasa cica mitong kana selesai. Tapi ya kau minum itu mah bismillah napa minum. Cicang. Napa na baca alhamdulillah. Napa si ma bismillah napa si minum. Napa na baca alhamdulillah. Napa si ma bismillah napa minum. Napa na baca alhamdulillah. Tak cica mana na tago. Napa tung kakang. Magampa memang. Tapi agak berakana. Siapa yang melakukan itu karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka selama air itu ada di dalam perutnya, maka dia terjaga untuk tidak melakukan maksiat. Itu berakanan minumnya sesuai yang diajarkan Nabi. Maka dia nade natamamu patung kaki bismillah sibah alhamdu. Nabantu ko nade mu mapiga ko masalah. Itu ilmu-ilmu agama yang diajarkan para ulama. Jadi itu apa ibu? Dari katu makada aja talupai wi atau pandrita manang na dia tasal laki ni tanyai na iya may pasal lagi to matotta ito matotta na nasabari ya kini makanya itu Tanggaron Kalimantan mapamulai itu Kalimantan Timur Kalimantan Utara kan natamay manang itu ya kupuli yung pandar dato Ribandang itu yang mengislamkan Raja Goa. Kemudian masuk muridnya dia bawa ke Makadami Sayyid Hashim, tapi dipanggil dengan tunggal palanggang. Nasaba unta mi napake aksana lumba-lumba napake latu Kalimantan. Jadi lumba-lumba mi palatu Kalimantan. Nasi lumba-lumba ini pate ke Tasik. Di situ yang mengislamkan napasallang yugi. Jadi itu raja anak kute apa Hindu yang pertama kabawanya itu Ogi. Nah itu sampai narubah sana mancaji Tanggarung. Tanggarung itu bicara Ogi mancaji Tanggana Arunge. Itu artinya silsilah kerajaan. Itu cuma apa bicara Ogi minta makanya saya itu babu kok tamak aku side kamu talumi aku tenang. Kega masjid mana masjid tua? Mana orang yang pertama membawa Islam ke sini? Kemudian mana ulama yang masih menjaga kekhasan ilmu-ilmu ulama dulu di sini? Jadi itu tadi siapa? Ayah kong kamakada ka koroy atau Padri Tariolo, ayah natulawi mak guru. Aku tanah-tanah. Ayah kong makada iya pertama isalang wali. Dia na mungkin pertama salang ko untuk tanya wali. Kaki buruk na dan itu terpelihara. Dia natulaw mangilong-ilong ko kiburu lomi bacangi Fatihah atau membaca tahlil kemudian miloki barakah kupong Allah Ta'ala. Ipo, talinga kasih barakah pada barakah angkai talingnya atau pandrita. Begitu saja. Itu namanya tawassul. Ya biko makanaki opo nganu, jadi masalah. Paya na mega di neneta.
Pura na pabotingan na lo na pasira kubur. Apo na lo pasira kubur. Deh pernah dabi kibure na kagora-gora. Na say kina po mo pure pabotinge. Aja mo kaya aja sokang aja mula saya. Mana ka tau mate mi menre makke apo na. Ina tu na mega, mega ni na tamay sandro. Ako nito situngan na. Dari situ situngan na soko patan rupay pa pulo kumanam itu. Di gitu na kada soko, makadami sakka. Ya kude na kada sakka dari kata suku. Suku ni kapatan rupay. Magi nang kamaridi. Mata na yale warna kudara. Mana yang meropai bolo putih celak maridi. Celak mewakili api. Maridi mewakili angin. Padahal dia hanya maridi angin. Tapi ia mironi sapau nasa maridi. Putewe. Ia natu mewakili wae. Bolongnya wakili tanah. Ia rawa takale ka pulau kumati uri pancaji. Pulau kumati api. Pulau kumati anginnya wae si bau batongan. Ia tu soko ele muje tu. Ia tu apa ia mato tu. Alifu tato. Haroko mim suju dal tudang. Maka dia ukina Ahmad. Niga yaro Ahmad Nur Muhammad. Ya ko tato gi makadalipu. Sipa na api tato. Sipa na angin roko. Sipa na wae suju. Sipa na tanah tudang. Ia tu makada Ahmad. Ia mato. Ia mato sampajang. Apa ya sampajangnya tato roko suju tudang. Ahmad okina. Ya sange Ahmad Nur Muhammad. Ia tu makada ya sange Nur Muhammad. Ia na rupa mulangi pancaji. Jadi ya mato sampaja, ya mato watakali, ya mato Nur Muhammad, ya mato kutu malino. Ia nanti asap pahangnya selangange aja na ale mubawa tapi sinin na alange. Makiro tapi marajiku ya rumi tata malah saulu imatu. Kayaknya saya tidak terlalu bahas terlalu jauh. Kau miro mondro babu. Jadi siang kamanang itu. Kau itu Nur Muhammad pamulangi pancaji. Ini tu sampai tu mata tadi rumah punco baca anak kome matana tu salawat mi. Melo minung salawat mi na pakai dia nama lampe baca anak pada meto na mega baca na apa lah. Anak mundi itu mana tu masih kolara ni mega ni na apa lah. Meta masih gi Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Melo imasu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melo imatin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi tu mata tanah apa lah gah? Kade na apa lah itu? Ini Pak Guru. Nasa dua na baca. Ya kode mau bismillah salawat bawa no. Kode mau bismillah salawat na. Mematin ro bismillahirrahmanirrahim. Mau tu alhamdulillah. Meta masih ke bismillah. Apa dia kan apa lah lihat na? Maka tu pandita daripada kamu baca. Tama bahamu. Ayeuna tu nang kaya asat doa khusus sangka doa umum. Iya tu nalai pamura salawat mi. Magai. Nabaca wami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Napana warung ko pala limanna. Angkat tu napa bicarogi Nur Muhammad ma'mura po Allah Ta'ala barakaki. Maka itu cocok ni. Dia na salah. Dia na salah. Bicarogi mi. Maka dia nang kagagara na bitta buray mi pa aja tu. Ya ko po Allah Ta'ala na barakaki selesai persolat. Itu. Jadi dia na malampi bacana. Tapi itarima dona na sabah dia na pabaliang. Iyo po na mondri pak baliangin na mo makalampi dona dito ni tarima. Kaya makiro. Jadi pulok kiro. Ina tu nakada guru tayo kumelo kita rima domu dua mi itu. Jagaiwi pak kitamu mu jagaiwi timumu. Tapi kita rima dong. Tongan aja muka kita. Kita si makun ray lalu sinanyili. Iro. Yang kedua, lillamu mujagai timumu. Aja mu andre harange si bawa aja mau bicara beleh. Ia kumule tahangnya tu terima dong. Makanya mega ti imang Mariolo pade biasa-biasa. Dia kana si kolara tapi ya ko ang kagaga mi balu. Lawa misapu ya lirin na bola na tema ko na pamade tarala ya tu. Angka. Magai magampa bacana salawa mi napake. Nakada pulo ko Nur Muhammad ibancaji. Ya ko Nur Muhammad itu gaga tau cecek. Na salawaki ni na pamade. Ya miro. Maka ponco. Ini ya mana itu napake Pak. Jadi itu salawae istilahnya madari kata makada senjata seluruh tempat. Nah itu tuh gaga Pak itarima langsung kecuali salawat.
namo belek-belek maka pujian mite masalah wa itari mato. Iya, tau pandri teh maka dan kata namo kepuji-pujian mi masalah wa itari mato ya tuh. Deto juga me pajaiwi. Jili mak mite jange. Ini makanya ilmu ini penting Pak. Makanya dari kata ya, saya kemarin itu sama si Bakak Guru Tau Pandrita Pule Jawa, saya temani ziarah kubur di Jakarta, di Makassar, keliling mulai dari Pangeran Diponegoro ke Datuk Ribandang, itu bincang-bincang. Banyak hal yang saya dapat ternyata begini. Ulama-ulama kita itu. Tuh. Jadi, rumah ziarah kubur jangan ditinggalkan. Yaitu makan jalan atau lo ziarah kubur na wali ku wani Jumat. Iya. Karena memang kan ada. Kan Nabi makadah setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Yaitu sampai papor kasih wani Jumat minalo matareka. Pak mana sang kena lulung akong. Sama kira. Jadi ini penting. Makanya iya na tu ampai pabu depan atau dulu deka palasai. Andre na deka palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sininna pokona idi to mani makokoe yang enggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Ia kolesi ice de pahan natai wai bahaya. Ia tu ampai ya kau tahu pandrita pajokai madecing, tapi ia nasandrot tamaiwi maka solak. Ia tu namanya ka soko patan rupa na pake dakwa na runtu isandro na bentuk turuai. Itu nih kare. Masalah itu. Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Ia tu dupai pade pagaga sandro kumayin ang kami man itu dupai. Waktu namo pa nabita ang kataw mate na sure nabita mampatudupa. Supaya iya rurumpun na dupay de na metade bauna. De na pada ko parfum. Iya tu parfum etade bauna. Dan bisa ditekan. Iya ko dupa de na metade bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wangin na. Sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pamakade nabita. Iya tu malaikae na puji agagama wangi. Tanya rumpun na. Apa iya kene rumpun na pa? Aja na nadupa tapat tu. Motor pixer ban na tapajalan ulo na pintu tagasya katalupan no ni rumpu ilalang. Ukon itu namanya kataw sa lapahang nasa rumpun na itu dupay palatui. Padahal makadami ya na dumpu na dupay nang kabaw na masuri ang tunapuji malaikae na malaikae mitu cata isinin na decenge mo pigaw ayem itu mapalatu. Nalay si Pono, nasa rumpun na dupay palatui, salah-salah. Itu nih kare. Jadi bawal lesena. Ini ilmu yang harus dipahami Pak. Jadi iya tuh ya, deupa tak deng iya tuh. Maka na mapatudupa. Memang ulama-ulama kita komeloi matarawe mapatudupa. Magi na patudupa. Nasa bahasa lain deh nak dape namo malaikat juga suka. Napuji malaikat anu mawangi. Itu apa yang nabita namun 2 jam purana lalu nisate kada nabita pura lalu ke pangkamu pibauna unro seru na nabita parpunya itu itu si makun raya de na wading iya wangin na makun raya le na mi bami mau pole lalangi de na wading masui saliwa bauna pangka hade sa podai makadaya nangka makun raya na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakai na maka dosa na itu makun raya pada ko bersih na si bawi itu to mimongi parfum na itu bahaya na deniate makun raya lojoka yatte mi mawangilada ko jokai apa ya turane kong kamawangi tapamatan nam itu dila karage rumah bo tapamatan nam ilalakin ripole makitu tabagi di makun raya ya apa ya tu na pura na wacara matannya nanya
ko suri mondri maka dapura na tu podapo ngalin na to me tu maka do gadru su memen ni. Jadi ini penting. Jadi saya ingatkan ni makanya ni ia tu minyak wangi nama kun reye nampak tapi tidak berbau. Makanya gincuna matandra tapi dia nak bau. Ia tu syaronewe berbau tapi tidak nampak. Enang karo ani mak bedak. Ega. Anu baca na ia tu komate huhe. Jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka dah ia tu batin atau pandrita riolo pahang ya gamai pak suku memetok napakia semana angka de takali bingerang apa ia hadi toko kampung-kampungnya ipake hayero termasuk yaitu penentuan hari maka dah angka somakanja langsung na bali maka dekong ka makanya barteng ka maja padahal dia nak koro tanya asoy maja keadaan ini pahang ya barak na walengi contoh kahe botolo iya kuya botolo ele riseri wairinung makanja tapi ya kuidliseri anggoro botolo ega maja atau anggoro iya ko demo patapahangi walengi contoh lain iya kuya rotola lorong yo kuero angka sumimana lolo koro makasekang sininna tau laloy na to mana bitina tapi ya kuya tola si wali de gaga aga madaripau maka raja mo koro lalo majati ro lalenge tanya lalenge maja aswimi pato yo koro maja tapahang ya logar tadi rewalo ko gamay angka narampi alena pangulutta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi katau pandrita yasa Sayyid iya kumakadita Sayyid berarti ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita naukikan sunnah Jawa surur makadai angka tu aso hindari maki buah acara mapak boting aja sakang aja nokoro ma betongan na sukura aja nokoro meko lete bola baru aja nokoro meko men ma patato bola aja nokoro kega Rabu terakhir makadaki di capur raba biasanya yang kali ngato apa no lapak galung nyok kue dia nak gugu ko capur rabai ia miroi di kasalahata nasabah nasangnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau pandrita lumpui pahikma maka daya ko aso arabana pacapurang ulas safar taluratu 20 sabu abalana paturu po Allah Ta'ala pule lohong mapus lokula lino itu pada Rabu terakhir bulan Safar tapi cica misi tahu hanya di bulan Safar selain bulan Safar itu tidak iyo po ini sinin na capur rabai macam mana ko di kasalahatan ternyata aso na maja ternyata aso maja iya rosso rabai terakhir bulan Safar makanya cuma kebetulan iya rosso masamangi na paturun na po Allah Ta'ala balay pule langi nasabari denolay iya rosso tanya aso denolay tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah pada ini maka daki kata pinte meki mulai yarong kasumasakak patok-tok kada lebih dihindari namo manide panatok kita pito lalu kamar aja muki lebih milih se maki itu maka lebih mu ko aja mujamai kan makiro itulah yang dipakai orang tua dulu cuma kadang ini jadi masalah nasabak dina pelai maka daulah sia garu yasa sapereng na pakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir macam mana na pasalah ni tahu salah memang ni padahal dasarnya ini ada ya pak ya tuat-tuat yang kemakan ya pak ya ko jumai maka datay majako ili di na majako ili makanja mi ko macawi maju mata
Tate 10 sini tu makanja apa onron ni no malaikat boleh lagi untuk di hari Jumat. Makiro. Makari mondrina tu Jumat mali salat tu sebelum asar coco ni apa asar pinarewa. Itu jadi makam itu cuma demi apa kita. Makanya kalau dibaca semua hadis, oh ternyata iya nanasang waktu makanja apa iya konoi malaikat pak barakat. Angka gaga tatanang insyaallah salama. Kuwatun na sabak malaikat milau doang ni. Yan tu ampai angka 2 waktu makanja la da yon milau doang. Imonrin na subuh patau tatte apalah sebelum subuh, letu imonrin na subuh, si bay monrin na sarai, letu sebelum magharibi. Tapi aja tahu sakai ku macalla ni matan nasoy papisoy majamai. Nasaba masumana ni jingyo ko tu untuk masumpah karena dia menyembah matahari. Yo pwede na pamalang imasu anak daray apa lay mita sunset. Lakunru. Itu dikale. Padahal itu larangan dalam agama. Patamai anakmu aja musure macule ku macalla ni mata nasoy sesamu aja membiarkan kita gatung apa ya nadapi mangaribi sesamu non ruigi makali cubu yana tu nama dari na pake teh mapat dia rona na langsung mati itu jin pakaian ya teh memang makadami tomato tariolo pemali itu ini ilmunya sebenarnya. Angka mana pak tidak boleh sandar di daun pintu aja tak sandar ke daun pintu karena itu menolak rezeki 40 hari aja tak buka jendela sampai selesai sampai sudah asar sampai maghrib na sabah onron na tama jinge na kunri itu dale aja mau seri kawan niwi ya komeko masari lebih baik boleh saliwang musari lalang aja mau boleh lalang lo saliwang karena malaikat rahmat akan keluar. Kama kiro biasa kata masari boleh lalang lo saliwang ke pintu itu iya kawan itu dia na boleh lalang lo saliwang oku yolo na pintu ni na sari lalang na panapulong ako tilalang na sabah makremagay dia na su malaikat rahmat makito ang kamana tu pa disangan na ba aja mo lulukan yung wajuju mo pakewe magay patapulas so na dali mo itola siulas sa pulas so na ina tu ampe madaring kato mabalu nasa pulas siya malumalo mo dali pagi na makundu-kundu si nang kamana pantangan na ijama dia nilisari bempay kuwan niwi ibiarkan on rawa elopa dia na may madecing itu itu ada pak Imam Sarnuji kumakanya kakak kita na coba gare buka kita na Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim 20 itu agak-agak kunrui dalik na tahu termasuk itu jakai kong kapolo isina dipake dia na may madecing itu teh jaka sipo maka naman itu tumatotoro pemali padahal itu memang tidak boleh itu ampai tasak na nabita siwak kudi sikat gigi jak tailalang si bawa cambing si bawa cilla jadi begitu itu sunnah tapi aja na jak kapolo kemana pak kemana ilmu na saya baru dapat kemana ngimala dasar. Bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu. Kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke. Saya bilang, "Weh, tak dampangi ke Pak Kiai, saya tidak sempat beli. Pak tiap makalas ya. Ya kalau aku toko buku nama nipi-nipi bo nahais. Lau baca lah tu selesai napa dia wali. Agak na wali na lawala di padisagan na. Ayo mo mikir ni pakai maroki dia na cocok ko ni ala. Jadi aku baca na tatal 20 milampa lo patamma ko to. Pero teman na bisa ni kada yesa na lo taro ni kada nawala ni padisagan aja na wali bo. Pana mo ya liris ato ni. Tapi kemarin dia tanyakan, "Kenri Bu Nerustas, kamu maaf, saya kemarin itu kan di Wacitan ambil itu." Buka dan kecil bukunya, 40 lebih halaman. Itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis. Jadi memang termasuk itu 10 Muharram. Kayak mana tuh? Melipat sero, melipat tapi, melipat sering. Ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan, ya nang kepas sering muli 10 Muharram,
upasandre ko pintumu pangolo yase mu yero didina ko pasari didi ko pasari gamma mumpun dia si gamma na edenan re ko paramma ya to jadi yo kumanang itu jadi kita nih ulama-ulama kita dulu tahu apa ternyata kemarin Gus Kayum saya buka ceramahnya ternyata itu 10 na Muharram namo bere-bere kutuma puasa tuh namo bere-bere Pak angka kok kita binatang-binatang pada waktu itu berpuasa sebagai tanda kesyukuran ini isuruh kima puasa maka dia nabi tatosiku ini ya kumaku puasa ko 10 na Muharram ya dampangan idosana si tahu ya kumapandre ko 10 na Muharram lai papade apalan na kuna pandre sini na umaku mapamule pamulan na latu capana makitu unroigan apalan yaitu ampai isurote mapeca ya peca aga peca pitun rupa to iya pitun rupa peluk ke Nabi Nuh wattunna talalino pitun rupa andre na pendre kolopina na wattunna pajat talapas 10 Muharram melo nasui cede mana mani nasaba ako mana mani sunna pa barasanna yan na to nilo doang po tapagan na ka nga engkay wawaku melo manre na din na siya ganreve turun la parinta sinin na niya to 7 rupay pa pasipulong napamunaso mo pegay wena najapuni na pa na katutalulap pa kukurangin na baca iyan na nabaca to pandrita makadaya kumelo kumanaso na cede warra mo na mega tamumu kamuy warra mo baca yaro katukoya napa mo palin na ganna nanre tawi ito demyo pak gurung yaro aja tau seke kimatu ayat tu napake Nabi Nuh magi na pitun rupa nasaba pitun rupa memang to andre na pacio magi nan caji peca nasaba mega to memang andre na cede mani sehingga isurup pegai wena ya kung kagagay nasu na mega wena yan tu an caji peca tapahani dini surui mapeca isuru mi mapandre apa iya ko mapandre okur pada apalana kota pandre sini na umana nabita mapamule pamulang yang latu capana jadi ini tau sogi aja tak peca magi pena tau pandre te na suru te mapeca apa iya peca cede modalana iya nangka kaluku si batu gola calla 2 batu kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi yana tu apa makada apeca no dena mega modalana na wadi koma pandre memudahkan dalam agama itu makada magi na pitus tas padalam kahades na bita makada yan ang kaandre 5 rupa ni sigaro pancagilasan itu na 5 rupa na yati ampai makita nga kamandre acara ada na 5 rupa, 7 rupa ha. Padahal ada sa nabita, yan na 5 rupa na andre sigaru, de na nata de racun na to. De na nule malabur begitu menghindari. Tapi dewa tegi mandre acara andre muki haidi. Maku itu sitongan na makanya ulama-ulama kita dari dulu itu paham. Tapi ini sama kaya ku yateng ite mapeca mesa dena na pandre saya kira pataru mega to makada bida sabade na pahang iro jadi dena bahas toleransi ustaz di paya ku mi bahas toleransi na panrasa ki dia udah api endre kan na mangaribi makuye jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini makada iya kotoma guru agama aja muna tapatoma pasala ko di panilulungan itu satu apa iro na jamay tau matoy riolo deji tu na pumakada iro na jamay makada na jama bawa degaga pagurui cuma kami lesse jadi na manasan kasih salah gamay aja memang ta curi tapi aku de to pagaga makada isapai gare aga hakikat na cuma mega itu de na pahangi na jama bami iya kuwan ni jumay mapatua pi kuyawan ade nadi matandra ya naman di juma mapatua pi ni na pamala aga na tario koro gola kasi nanca jidupa olilase
Apa mawangi mana ya tu? Napa mapabitaw? Nasa jam saleh mani boleh ko ni Jumay na. Onro natural lah setang. Apa natengi lau kajoka-joka nonro boleh makanja ibadana. Paya ko ni Jumay tabu kay pintu na langi makiro. Ukon itu ampai suruh monro makasibiyang de na lau kajoka-joka. De na majawan ni Jumay makanja mi cuma natemi kajoka-joka. Yupo na mondre makoko makade ni Jumay. Wani Jumay tu liya miro. Wani Jumay nasa. Wah. Liam mi mira pigau. Tapi dia sana mariaga. Karena itu masih dibolehkan. Itu sampai termasuk itu berhubungannya Pak Bu. Nah tepat tentu tuh agama. Kenapa tentu? Ya kau tahu pandrita matika. Kami matu tu nesa. Imonrina loro makan jalan. Gotomelo jajia ngangana nama turu sikola agama akibu imonrina loro. Atau yolona atau imonrina subuh. Apa ya no ko tumulan ro nana ena tako jaji. Demu pas sikola pesantren elena meto memang pesantren. Iya na imonrina sama kibuai. Ya kumuan tare lo pesantren madari lo yolo ilatu boleh na pangantarana. Jadi ya na demu di to ngangiyo po kumu akibuai imonrina loro. De nama rajing malumu 47. Nasaba siyang kami mangi makiro akatana ini tuh sampai kehadisan nabita nasa ngapur makanya kehadisan makin nabita jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari ketuk pintunya itu isyarat demi napal lempu nabita maka dokur makanya ini eseko ni Rodi ya istilahnya iya mirona intina ro maka daya tu ya sange agama tanya tu basam pajange namu iya tu andre patama itu agama namu iya ro jama-jamangi patama itu agama ya na tu ampai namu tu bola tai di ogi de to tepada to tahu magi na segitiga pangatana edo yo puatu bola nate natakipaturong mi yo pidi bola tau gie tu ngai makohe napa lirinna 55 ode napapa magi na 55 itu 5 waktu sholat anak kadenya tu dia gagan nak bali ganjil mana namu tu nampak na ya kodena sera 10 sidi atau 10 telu tatanya ni gare pati buah bola jewe atau pandita mana podage pamage na saya ko ganjil itu na puji pong Allah taala apa ina kada nasa ina ka tau mabola na 10 tu nampak na maponco sunga tu na pitawi na mitaulada hamate ipaja mako itu ina patung kamanang nasaba ya namuna bita mako to masam pajato mate ko paganay talusap itu ganjil jumlah na paganay 40 tau pay ko 40 taong kawali cidio ko to nakalipatan 7 tu manasa pitung ngeso jajin nate akikaiwi ya kodemu mampu koro pagan tambah pipi itu 10 pa okoro mo kikai ya kodeno ko 10 na pademo pamusampa tambah si pitu 20 sidi umuru na nanae pitu tahun sure masa pajak untuk menghadapi 7 tahun berikutnya 10 tahun barasai nasaba ya mupasame ko 10 na tahun malomon itu na jamu ko 10 na pa 20 sih di tahun beranjak dewasa itu lian itu si pana tambah si pitu tahun selesai makuliah itambah si pitu berarti 40 iya ku 40 telu muru na tawe pa na de na sogi makuleman itu na mate oko ni romala dasar iya nareki tau pandita ya he maka da iya nang katau madeceng umur 35 na madeceng mataru ya tu tapi iya na 40 telu muru na namakoman itu kehidupan namupe ko bate na makalicho makareso itu 5 komen itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan gang kemati ini makitu iya tu nakare Junaid al-Baghdadi na katau 40 ni tau umuru na megamo pamasalay na jaman ya madecenge malat bimi ko mate ne kutuoy na solagi maniele aja mo tersinggung
Sekoniru palabangangi mamagi-magi na pabarakai ko Allah Ta'ala. Akhiru kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya, umeloki kumacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Hikmah. Dapat bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati, Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Wajib. Baik, alhamdulillah beliau pemimpin kita hadir di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini menandakan satu keberkahan besar karena tempat ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan kita senantiasa dipautkan kalbu kita di tempat-tempat seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kabin Kamtibmas yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan yang hadir di sini ayahanda Bapak Syahri Bangkok. Beliau adalah, saya menganggap orang tua saya, alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam seluruh perwisata panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, terkhusus Bapak pengurus masjid yang insya Allah semoga usaha yang maksimal pada malam hari ini untuk mengadakan acara ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kemudian akan menjadi nur. Seluruh jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu tak terkecuali, ya, semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ceramah pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia. Saya akan coba bahas sedikit agak rinci tentang sholat ini. Tapi sebelumnya, umelo bicara tentang agana alami nabita. Istiwa apa yang dialami Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, 2 hal yang berbeda. Tapi saya ingin membahas langsung ketika Nabi diperjalankan. Karena kalau sejarah sebenarnya sering kita dengar. Biaru alim-alimina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting saya sampaikan ini bahwa sholat itu bukan berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Aja tak pahami maka dia menenang ke perintah sampajang oleh menimam meraja Nabi itu tidak.
Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sholat. Nabi Musa itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab, Maryam itu sholat, Nabi Isa itu sholat, Nabi Ibrahim itu sholat. Di semua nabi dan rasul itu sudah sholat. Bahkan kalau kita buka sejarah, Rasulullah diambil di Makkatul Mukarramah, kemudian dibawa ke Madinah, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah Nabi selesai sholat, makutananya, ya Jibril, unrongagaya. Kemudian malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti kau akan hijrah di sini. Itu sudah dikasih tahu memang. Kemudian melanjutkan perjalanan, dibawa ke Bukit Tursina. Ronda Nabi Musa sifat bicara langsung si bopong Allah Ta'ala. Kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai sholat di Bukit Tursina, Rasulullah bertanya, tempat apa nih Jibril? Agak naseng malaikat Jibril. Inilah tempat Nabi Musa menerima kitabnya. Yang kedua adalah disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Berarti itu tempat ada berkah di situ. Kemudian Rasulullah dilanjutkan perjalanannya ke Baitul Lahmi, Bethlehem. Disuruh lagi sholat dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai mas sempajan Nabi temaku tanah onrongaga ya Jibril. Malaikat Jibril mengatakan ini adalah tempatnya Isa bin Maryam lahir. Di sholat Nabi sudah lakukan sebelum dia mi'raj. Nah dia sudah singgah sholat. Kemudian dipaterui Nabi Taloko Masjidil Aqsa di Palestina dan disuruh menjadi imam. Yang menjadi makmum itu 24 nabi dan rasul. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Ikut sholat itu di belakangnya ada satu yang bukan orang meninggal, Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu tidak diisrakan, tapi dia dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ada nabi itu yang isra tapi tidak mi'raj. Ada juga yang mi'raj tapi tidak isra. Cuma Rasulullah ambil dua-duanya. Dia diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Nabi Musa itu diisrakan, diperjalankan malam dan bersama Harun. Kemudian Nabi Lut juga diisrakan, tapi yang dimi'rajkan itu hanya Nabi Isa dan Rasulullah. Makanya Nabi ambil dua-duanya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit kembali, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Waddinin alak kalangi. Tapi Mi'raj sampai hari ini belum bisa terjawab. Agai, kalau Nabi tadi diperjalankan dari Mekah ke Palestina itu sebentar sekali. Kui baca yoko dalam ilmu sains, Rasulullah bisa kecepatannya 0,05 detik. Itu sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Mekah. Tapi angka agak-agak hari ini bisa kita buktikan. Ya kok angka keluarga tak melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Coba suruh dia video call. Suruh imat video call. Ketika video call hanya sekian detik langsung muncul wajahnya. Dan itu tembus di Mekah. Secara ilmiah sudah bisa. Cahaya baru 4 yang ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat adalah hologram. Hologram ini yang terakhir. Jepang kemarin yang profesor di UIN yang membawakan materi dia umum itu mengatakan bahwa hologram Jepang itu kita bisa di rumah tapi mengajar di 3 universitas. Hadir di tengah-tengah mahasiswa berdiri tapi itu hanya cahaya. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Karena cahaya Al-Quran kata Rasulullah 70 ketika Al-Quran turun. Di 70 cahaya macuri korangnya. Cahayanya Al-Quran. Yang ditemukan cahaya sekarang baru 4. Berarti masih ada 66 yang belum ditemukan. Baru 4. Infrared mentransfer data jarak dekat. Bluetooth itu agak jauh sedikit. BlackBerry itu dari langit turun ke bawah. Istilahnya bukan dari langit, dari orang yang di bulan. Sama ya kok ulangnya tahu namelo sifat bicara tekolino tidak bisa. Karena suara tidak bisa turun. Makanya dari suara menjadi cahaya, dari cahaya dirubah menjadi suara. Itulah namanya, alatnya adalah BlackBerry. Tapi kita biasa anggap adalah handphone, padahal bukan. Itu sejenis cahaya. Hanya BlackBerry itu komunikasi cepat.
bisa merubah gelombang suara menjadi gelombang cahaya. Di malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, gelombang cahaya bisa menjadi suara. Itu karena nurnya Al-Quran. Makanya ulama kita dulu punya. Makanya kona punai witawe nurnya Al-Quran, itu luar biasa Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalek, saksinya masih ada. Ketika guru tamak katokbah Juma Oko Maros, sekaligus maka toko Penran, tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrinya Gurutta runtuh makatok bagurutta Komaros. Santrinya juga Gurutta dapat dia baca khutbah di Pinran. Si runtuh anak-anaknya nasab santrinya kanja pakatobana Gurutta kokona Pinran. Apa makanya ada Maros? Aja mau balik nah ya bicara isadala na Gurutta na. Setelah dipertanyakan sama Gurutta, ada jawaban Gurutta. Santrinya mengatakan, maka dawami Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek, ya kuya muitana, ya memetuh, ya aja nama pengiwang. Kenapa? Karena itu adalah cahaya kewalian yang diberikan oleh Allah. Sebab itu Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek itu waliullah. Saya dapat beliau kewaliannya, informasinya dari Gurutta Kiai Fathuddin Sukara. Adalah guru saya dan dia yang menyekolahkan alina psikolog dari pondok sampai perguruan tinggi. Karena saya guru tak, sebab alina pasuruh. Sebab kami tahu wasiat na guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Ya ko pole matematika baca sana dia nang kaji patahuding alina musuruh pasuruh. Ternyata ketika beliau wafat memang ada. Bukan yang guru tak Kiai Fathuddin Sukara almarhum. Aga guru tak pasuruh. Kagak bau yang harum atau ada hembusan angin yang biasanya isyarat untuk para ulama. Agak nasa guru tak Kiai Fathuddin Sukara. Yaitu guru tak Kiai Abdul Rahman Abu Dalek wali. Magai Pak Kiai nasang iya minangka guru tawatu nawampea. Pas pure upasuru tak detoni. Saya usap kain kapannya itu mulai dari bagian kepala ke bawah tidak ada isinya. Itu ulama kita. Makanya memang saya melihat dalam sejarah 4 kali ketemu langsung dengan guru Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sekumpul Martapura. Dia adalah wali kutub. Tidak mungkin melakukan silaturahmi khusus kalau dia bukan orang khusus. Itulah rahasianya para wali. Itu bisa. Makanya Nabi hulunya para nabi itu justru lebih bisa. Tapi yang menjadi masalah ketika naik langit pertama si runtuh Nabi Adam, langit kedua si runtuh Nabi Yahya, naik terus Nabi Idris, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini ada 2 nabi yang istimewa Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Ya Nabi Ibrahim itu di langit ke-7, sedangkan Nabi Musa itu di langit ke-6. Padahal ini Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Justru masih ada satu nabi yang di atas, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah Khalilullah, kasih Allah. Kenapa dia tinggi kedudukannya? Ini rahasia Pak. Sebenarnya biasa disembunyikan orang, tapi saya akan kasih. Terus Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Pak dongan Ebon talenga kesempatan meloka panremanang isininna atamu pamula iya sewe kang kakama lino doanya. Sebab memang membesar Nabi Ibrahim itu loyal sekali bersedekah. Makanya dia katakan berikan aku kesempatan meloka panremanang isininna atamu pamula iya sewe sampai nanti dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu. Ibrahim mengatakan, engkau memberikan aku kesempatan memohon kepadamu, maka kabulkanlah permintaanku. Makanya Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Malah kapur 1 genggam, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, taburkan ke laut. Kemudian Nabi Ibrahim menjatuhkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Sehingga dia itu gak tahu denan repetje. Itu sedekahnya Ibrahim. Ah, di sini berkahnya. Kebarakan apa Bu? Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku
mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya Omeloki komacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid, judulnya Sains dalam Hadis Nabi. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Kalau nggak tahu Mandarin akan keracunan makanan, dia tidak makan garam sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Hikmahnya. Ini sudah dapat bagiannya. Itu intinya, Pak. Makanya sebenarnya yaitu ini, Pak Bu, ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Yang pertama itu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Adam. Kulitnya Nabi Adam ini kan kuku. Itu kan ukuta, itu olina Nabi Adam. Itu kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Adam itu kuku semua. Makanya orang tua dulu ada di kitab Sunnayah Wasyuruh, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan siapa yang mencelupkan kukunya ke minuman, kalau minuman itu ada racunnya maka dia akan tawar. Orang tua dulu itu kalau mau minum dia celupkan ibu jarinya. Itu ilmu sebenarnya karena ada di kitab. Baca salawat saja. Hikmahnya. Dan ini kitab dirahasiakan sebenarnya karena beliau ini pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Kemudian kembali ke Kudus 8 tahun, kemudian meninggal. 13 tahun di Mesir, 13 tahun di Mekah, dan diangkat menjadi guru besar. Dan dia menulis 1637 kitab. Salah satu ulama yang sangat terkenal di dalam kitab hikmah. Nah, bukunya yang menjadi pedoman itu kan Sunnayah Wasyuruh. Yang itu namanya di Okogie, maka dia campur raba mapogi kamisi, itu dari situ. Nah, memang ada, tapi saya tidak mau bahas. Maka dia manci di sandro. Saya fokus ke sholatnya ini. Kemudian Nabi Ta, waktu naik Penre, kenapa dia ketemu? Kenapa Nabi pilihan? Kenapa tidak semua Nabi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya. Kenapa ketemu itu? Karena Nabi inilah yang punya ilmu khusus. Nabi Adam itu ilmunya adalah tanaman. Sedangkan Nabi Harun ilmunya retorika. Makanya Nabi Musa itu tidak bisa ceramah. Terlalu hebat karena lidahnya rusak. Sebab purem momang awarah. Api yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa lancar bicara. Makanya doa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya tapi dia meminta supaya Harun diangkat sebagai pendampingnya. Namanya juru bicara. Makanya kalau ada bupati, wali kota tidak bisa bicara, suruh mengangkat juru bicara. Nabi Musa saja angkat juru bicara. Sama dengan presiden mengangkat juru bicara. Kenapa? Karena memang itu Nabi saja lakukan. Nah, Nabi Musa, Pak, di situ Rasulullah belajar betul. Nabi Yusuf juga itu ahli bendahara. Makanya ahli ekonomi itu Nabi Yusuf. Dia itu Nabi itu profesor 9 jurusan. Makanya Nabi itu ahli. Jadi boleh mati meraja Nabi tenak kada kurma biar tidak dikawinkan tetap akan berbuah. Dulu orang Arab tidak selalu mengawinkan kurma. Kalau sudah berbunga dipetik kemudian ditabur di atas bunga betinanya. Mengatakan nanti tidak jadi. Setelah Isra Mi'raj Nabi mengatakan biar tidak dikawinkan. Karena dia akan terkawinkan langsung dengan angin. Orang Arab tidak percaya, tapi Nabi sudah belajar sama Nabi Adam. Makanya ahlinya di situ. Makanya kalau debat tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi. Kemudian kekuatan Nabi itu memang hebat.
Karena itu mengalahkan 1000 orang. Nabi begitu. Kemudian saya ambil sedikit agak singkat. Ada 2 nabi ini yang istimewa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi. Jadi ya Nabi temenre dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Kemudian terus Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur tempatnya malaikat. Makanya Jibril cuma sampai di sini, di Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke atas. Sinilah malaikat tawaf. Dan ada Ka'bah satu di Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya ketika ada jarum dijatuhkan dari aras, turun ke Baitul Ma'mur, kemudian turun itu ke Ka'bah. Makanya doa itu mustajabah. Karena 70.000 malaikat itu bertawaf tidak pernah berhenti. Makanya di situ doa mustajabah. Kemudian Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, paterui perjalanan. Saya cuma sampai di sini. Mereka leyase hancurkan. Disitulah Imam Ja'far dalam kitab Barasanji mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya. Tapi engkau mengalahkan cahaya Jibril. Karena kau masih bisa melintasi alam di mana Jibril tidak bisa lewat. Itu makna anta nurun fauka nurin. Tapi mereka tahu manggai nasani Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati, di situ ada nurun ala nur. Sehingga dia mengatakan para sanji ini adalah musyrik karena dia tidak paham. Kalimat yang dipakai di sini. Kemudian Nabi naik dari sini tadi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini Urut Taki Jabal bin Yusuf kali Sidendreng mengatakan di Sidratil Muntaha Nabi tidak terima sholat di situ. Di situ Nabi singgah sejenak. Kemudian dipanggil langsung oleh Allah naik ke atas. Di atasnya Sidratil Muntaha ada satu alam. Namanya alam istiwa. Situlah Nabi menerima sholat. Makanya dia musafahah. Ketemu langsung dengan Allah. Kenapa dia ketemu? Coba kita dengarkan. Apa kata Nabi? At-tahayyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahu bahasa Arab, Pak. Alaika itu muhatab. Ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Kalau dia pakai alaika. Makanya dia mengatakan assalamu alaika. Karena Allah dengan Nabi itu musafah. Lihat wajahnya Allah langsung. Hanya Jibril tidak bisa naik ke situ karena dia akan hancur. Nah Jibril dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Saya tidak mau bahas itu, nanti terlalu berat. Saya ingin bahas sedikit ini. Makanya, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau dalam sholat, baca tahiyat, jangan disambung ini. Karena di sini ada kalam Rasul, ada kalam Allah. Dalam tasawuf selalu mengajarkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah, jangan lanjutkan, singgah sejenak baru baca assalamu alaika. Dan jangan baca itu kalau Rasulullah tidak hadir. Nanti nak ada urta fahadir inabita nak pemubir salat. Tapi ini agak berat saya. Tapi ada yang tembus ke situ. Banyak ulama kita yang paham betul ini. Tony nang istilah dua temasarat lalu Malaysia. Di sini kuncinya sebenarnya. Ada 3 poin kajian. Kanya kumat tahayya kita majelok. Gak ijelok. Iga majelok. Itu yang kanya kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalimat alaina nabitta wa ala ibadillahi sholihin. Kita yang dimaksud itu. Letak nabitta sibapung Allah Ta'ala. Makanya tunjuk. Yang tunakan nabitta palette ipak kita mulak kupak jelukmu kumat jeluk. Pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk. Yang kubatui okoi dalam fuad, maka ini akan bergerak sendirinya. Kita pakai kedo, dia akan bergerak begini. Karena dia akan tembus ke sini. Sebenarnya Nabi itu sholat. Dalam tasawuf dikatakan tidak menggerakkan tangannya berputar-putar. Tapi karena dia gemetar dan tembus ke kalbunya, maka ini ikut bergerak.
Yang menggerakkan saya tidak salahkan. Cuma kadang ada jamaah yang protes. Itu si anu sholat Pak Ustaz, dia ganggu-ganggu tidak. Mengatakan kau yang salah. Karena perintah hadis, jika engkau sudah berbaca tahiyat, lihat telunjuk. Itai pak jaluk. Denah kerana bita, itai pak jaluk na tahu hanya kita yang salah. Banyak mereka tahu makoropa alena salah nanti apa salah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Makre gurutta ya nangka tahu mas sampajan nas sahada nas salawat na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu yang benar. Kuna baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dena salah. Hanya kenapa ada beda? Iya naro cocok, dena salah. Ternyata kalimat sayyidina itu mapakai ada. Misalnya begini, saya minta air 1 gelas santri, langsung santriku malau si kaca, na penreka enggak? Itu adalah perintah langsung. Tapi nareko, ilau ka si kaca, malai cangkiri, napa tadangi lepa-lepa, napa tariwe, kemudian dia naikkan, maka itu mapakai ada. Makanya sayyidina itu mapakai ada lori nabita. Makanya tidak dibaca pun tidak masalah. Tapi nareko tabaca mapakai ada kilori nabita. Ini mesti dibedakan. Aja tak ada antara sah atau tidak, itu keliru. Karena yang wajib dalam sholat tahiyat itu cuma 2, syahadat dengan sholawat. Makanya ya kau sempajak Pak, baca 5 mi wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Kau angkat tahu dia nas sempajan nasaba alasan maka ada dewa apalah bacaan nas sempajangnya. Tasuri lokonenya Pak Guru terlumi menit nas sempajang. Agai suruh bani mapalai. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Ini roh. Kada peko ni pe Allahu Akbar, takbiratul ihram. Doa iftitah itu sunnah. Tidak baca tetap sah. Fatihah itu yang wajib. Maka dia ada surah wafal selain Fatihah. Imam Tasyabi mengatakan baca suratul Fatihah 2 kali kalau tidak ada yang kau hafal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Di surah itu yang kedua. Kemudian ruku yang wajib, bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Jadi ya kau kata ruku na degaga na apalah, tak usah. Maka dami Allahu Akbar. Ini menipu. Kasarnya kan makwam itu kuncinya, karena bacaannya itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Sama fikih sepakat. Kemudian bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya kalau imam lupa tahiyat awal, langsung dia berdiri, tidak usah kembali. Lanjutkan saja. Nanti sujud sahwi di terakhir. Kuncinya saja, kecuali yang wajib ketinggalan, mesti dia tutupi dulu baru sujud sahwi. Begitu. Hanya itu dihukumi sunnah. Dalam tahiyat cuma 2 wajib. Mana? Syahadat dengan salawat. Kau tidak baca at-tahiyatu, itu tetap sah. Makanya kenapa tadi, ya ini saya sudah turun. Nabi dikasih sholat 50. Saya pernah baca dalam kitab Mabadi Azazi, dia mengatakan begini. Kenapa Nabi diberikan sholat 50 rakaat? Karena memang Nabi yang minta. Sudah minta. Karena dia melihat sholatnya seluruh Nabi. Itamanang sampajan na sinina Nabi. Nabi minta itu yang 50. Jadi alim mana nggak sampajan na sinina Nabi. Dikumpullah menjadi 50 rakaat. 50 waktu. Untung Pak, ada Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu nurut. Kadang no inabita. Di langit ke-7 langsung kita naik. Kamu boleh Muhammad. Kami matiru kita tapi Pak kupuli juga. Nah kada agam kita makrami agam boleh. Kata Allah Malaysia kerewa tapi tani aga na boleh nasa Milo. Ya kau tahu polo kung may ilaw Malaysia latu Malaysia tani aga na boleh nasa Paje.
Kotolo Mekah boleh kalau Mekah rewa boleh Mekah kena pulang. Maka dia cilat, lincung, cerek. Itu. Ibrahim pun tanya demikian. Agam kuliah Muhammad. Nabi tersempaya. Siaga 50. Karena Nabi Ibrahim. Muhammad. Ya kuna jamai umatmu yaitu 50. Selengan. Titipkan salamku kepadanya. Dengan mendoakan aku di dalam. Itu sampai yang kau baca. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim. Itu dasarnya. Hal namudi ini baca yaitu satu. Ia itu sampai yasan solawat Ibrahimiyah. Oke Pak, Nabi Ibrahim mengatakan, si tengah pak kasibekku dari sedekahnya tadi dari garam ini, si tengah yaitu pahalana utarongan. Ia komelo ki lolongan apalang meraja, tabaci kama sallaita ala Ibrahim. Nah, itu bagian karena kita ini cucunya. Apa Nabi mentoki Nabi Ibrahim? Aku metiwita nenewe Pak. Yan ang kanandre ta paningerang apona. Kecuali nenek seke. Iya, begitu. Nenek itu pasti ingat cucunya. Makanya dia itu gagak jarak tuan anak maca ko munro ko nenena. Ina betta bodoh. Ya. Segurut tak. Makanya Rasul itu tidak lama tinggal di neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Ya pona. Lebih di 5 sabu nalini 10 sabu. Begitu. Karena nenek itu tinggi sekali kasih sayangnya. Sehingga jarang dia membedakan mana yang bisa menyelamatkan cucunya. Kemudian, Nabi turun. Sampai ke Nabi Musa. Langsung ditanya. Ya Muhammad, agam kuliah. Maka Nabi tersempanya. Nasa siaga. Kada 50. Agak nasar Nabi Musa. Jolo-jolo Muhammad. Tinggal ada ya tuh. Ini Nabi Musa langsung protes. Itu terlalu banyak. Umatku saja mawatangi. Sampai umur atau mawata maraja. Nulik kami sekotu. Apalagi umatmu. Tapi. Makanya rekomend lebih kurang. Nabi ikuti salahnya Nabi Musa. Naik. Saya pernah baca masalah ini. Tapi ada penjelasan Guru Tasenur yang beda. Dari semua kisah Isra Mi'raj yang kita pelajari. Engkau pesan Guru tak beda. Kalau Nabi Musa ini. Karena Nabi Musa, enrek Muhammad lebih kurang. Enrek Nabi tak dikurangi 5. Noi nasa siaga, nasa 45 nasa dek. Enrek pumilawi, menrek si Nabi tak. Bolak balik Nabi tinggal 5. Noi Nabi tak maka dah. Karena Nabi Musa, siaga Nabi Muhammad nasa 5. Nasa enrek pumilawi kurang. Mana-mana Nabi tak. Kurangi tak 5. Nah 5 manimonro. Komenrek tak capu. Itu. Kan begitu. Kayaknya agak nasa Nabi tak. Matahala nak. Berat. Inilah yang dipatokkan Allah untuk kenasa Nabi Musa. Dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, oh begitu lanjutkan perjalanan. Agak berakan aku Pak. Dalam tasawuf itulah akalnya Nabi Musa. Nasabaiyaro Nabi Musa denangkan nasi runtuk si Bapung Allah Ta'ala. Tidak pernah. Hanya bicara dengan Allah. Bukit Tursila. Dia meminta puang. Meka mitaki. Umakku nilawi melo mitaki puang. Agar nasa Bapung Allah Ta'ala. Mulai Musa. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kalau sesuatu yang tidak mungkin. Cuma Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa. Bukan karena Allah tidak bisa menampakkan diri. Tapi karena Nabi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga Rasulullah itu bisa melihat. Karena dia adalah nurnya para Nabi. Makanya, makalah Nabi Musa. Akalnya apa? Karena ketika Nabi ketemu dengan Allah. Itu nurullah dengan nurnya Rasulullah menyatu. Sehingga nampaklah nur Allah di wajahnya Rasulullah. Ia naronaita na nikmati Nabi Musa. Nasabari na tulisuro malolisu. Karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kepada Nabi Musa. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Maka itu pandrita pak hakiki. Ya ko tudangi pak katok bay o kumimbara. Eko nalay katok baka dua. Baca yaitu. Muakatani aromu sebelah kiri. Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, natanraiku Nabi tamadu kusulmun. Itu yang dipakai. Benarnya. Ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Saya tidak ajarkan yang lain. Sampai di situ dulu. Kemudian, Rasulullah itu turun. Nanti terakhir ketemu Nabi Adam. Baru ada doa dikasih penutup. Il alamina innaka hamidun majid.
Ini sebenarnya doa orang Pak Galuh si Bapak Darah apa aja. Kung kaaga na tanat tawe na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian na tentu ketama ko tanay. Kalau dia tembus dia merasakan tanah itu baru dia baca il alamina innaka hamidun majid. Kade gurutta na dupa yun. Mau magal ada nama kasulang nga kita tangka na dupa. Dipakai tapi aku Pak Balu tenero na pakai. Ya. Galuh si Bapak Darah. Kemudian sholat turun. Jadi masalah. Tunan no nabita sudah menerima sholat. 2 hari malaikat Jibril mendampingi Nabi. Setiap masuk awal waktu sholat disuruh sholat. Baru diberitahu akhir waktu. Akhirnya Muhammad masuk waktu duhur. Jangan. Waktu duhur itu Muhammad begini. Ketika matahari sudah lewat dari atas. Muasyarat ketika bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya. Kau mengeribi Muhammad, ya nalabu mana nama tanah itu sudah masuk. Kalau Isya, kalau bayangan merah itu sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu Isya. Kalau fajar di bergaris, nyampik, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Ketika matahari sudah terbit, itu sudah selesai waktu subuh. Di Nabi diberitahu batasnya, sehingga dari situlah Nabi mengatakan, ya kau angkat tahu mas sempajang, urani rokok, tokon na tako batawe sampajan loroi uko capak wetue di pura ni pas purai rokok na tokong na tapak bangasar atawe maka dia nabita salatnya tetap dihukumi salat pada waktu duhur agay nasaba ulunna ang kamopyo koloroy namo maniha ikko na ang kokosaray kuncinya tapi maka dia nabita salat di akhir waktu itu ampunan Allah. Sabak madosanya itu ini penting. Jadi kemudian ia nabita menangis teri magina teri nabita nasaba sempajang 50 tapi untung Pak nangka Nabi Musa degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi ia lagi kalimai malauli iswe dari dia pernah merasa kasih tudan dan rewat sih. Apalagi kok ke 50 ini masih sosibat 5 per diulu. Makanya syukur. Nah, ini ambil kesyukuran. Aginanya dibawa 5. Kemudian Nabi menangis. Saya dapat satu riwayat dalam satu kitab hadis. Wah, ternyata Jibril turun. Podangi Nabita, kenapa engkau bersedih? Karena senabita. Saya mengingat yang diberikan oleh Allah itu 50. Kok hanya segini yang tadi. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril, sampaikan zikir ini kepadanya untuk menutupi apa yang telah dia tinggalkan. Nanti sampai nigi baca subhanallah akatalu talu. Alhamdulillah katalu talu. Allahu akbar 33 kali. 33 tambah 17 rakaat itu 50. Maka itulah jumlah rakaat salat yang diterima pertama. Hanya di sudah salat itu diambil itu. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya lalu tak kurangi. Mega tuh biasa nak kurangi. Kalau simangin nasa iya aja nak telu nak ngurus. Ini penting. Kemudian Kero Nabita, sebenarnya hadis ini juga berkaitan dengan orang miskin. Engkau tahu kasih Pak lo makutana, Pak din ringun tanah atau sugi. Makutana, ya Rasulullah. Ini rule kala atau sugi. Kena bita magay. Sama sumbangin na cawigay. Sampajang na caw tanami. Paidi jamata ma din reguntami. Oleh lepak na untay di pagaji. Iya ko to masampaja to liya miri na wanaway dito kana lari untay made. Ade di pagaji ki dito tanang. Ya ko masida kaki den ule kala. Pa alena masida ka to na cawigay. Aga ni pigaw idi to kasisi. Maka din na bita melo upa guru. Ya ko mubaca ya mukala. Kata Pak Guru nak, kena bite kupur aku masam pajak baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Mukala tu. Mun rotongan di tahu kasih baca. Kita tahu sogi. Ngaga na baca je. Biasa nama ade di kupuran di madrasah lah. Sampai jasunan ni nak de. Angka na lolongan iya. Law to pamakutan atau sogi ko na bita. Ya Rasulullah. Aga ta Pak Guru nginonro. Maka dia nabi tamatku maka dia rule kala to sogi nasaba na caw pasida kaki na caw tanato ki masam baja kada upay Pak Guru maka dia mau baca supaya mo kala to sogi tappa makai to sogi ta Pak Guru kaya Rasulullah
Guru tu kak kasih. Pak guru nak nabita, maparotes itu kasih. Berani Pak guru menurut itu sogi, maka itu kasih magi tak Pak guru ya Rasulullah. Pede nakalan ya tu. Jadi olo dia tak Pak guru, ini tu kasih tak Pak guru. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan bersedih. Akan beruntung pada dua hal. Pertama, menyamak kumatuk serumun. Namanya perisa. Tidak lama dihisap. Handu bina baju kosak Pak tabawa, maka ada malaikat ada jadi tanayangnya atar ruban utama. Ega urusan itu. Makanya hisapnya satu biji nasi itu lama. Sehingga Rasulullah berpesan, 40 hari pakaianmu kau tidak pakai, itu kelak di hari kemudian minta pertanggungjawaban, merintih di hadapan Allah. Pokok kampokku dia nak kuju pandang. Pokok kampokku. Mega makun rai ki kuasa raga tak cica mina pakai. Tapi dia nak makasar kau. 40 hari itu tidak dipakai, itu sudah merintih minta pertanggungjawaban. Itulah sehingga Rasulullah bajunya cuma 5. 1 baju besi, 2 baju sholat. 1 agak pendek, 1 terpotong tangannya. Kemudian disambung kembali. Sabak napalinna iwa jujunna nabi tapi yasek non rotin rona napalo majenne oleh majenne angkai cokin nama tinro ku yasek na 5 bajujunna nabi tak nyanyak sekali tidurnya itai nabi ter wajujunna cide pure na sesak di panamarakko. Bajunya kalau dia tarik pasti moto icokinna. Nabi mengambil gunting kemudian dia potong lengannya supaya kucingnya tidak bangun. Itu akhlaknya Rasul. Disitulah dia tutupi dengan sorban. Oh, pokoknya di hadis. Pesta non rimalak kucuk kita pasari kemak. Kadalah wenjok nanya itu di sini kada masalah. Itu cintanya. Kenapa Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin menyembelih hewan, pertajam pisau supaya dia tidak merasakan sakit. Tinggi akhlaknya Rasulullah. Jika engkau menyembelih binatang, jangan nampakkan kepada binatang yang lain, karena kau telah membunuh 2 kali binatang itu. Pidi mega, laigere, citing, kena lala mata na seping. Itu tidak boleh Pak. Ini adab dalam agama. Ini sudah hampir 1 jam Pak. Kemudian itu ampai Pak Bu, situngan sempajang. Saya masuk ke inti sholat. Karena ini nanti ada benteng keimanan dan membina persaudaraan. Ya roh sampajangnya Pak teluh. Keluar, baca, ngerang, gerakan. Gerakan sampajangnya kulukui malaikat. Sama aku lagi pertama, tatumi itu malaikat. Si pamulai ipan cajina, gangka kamalino, tatumi bawa masikiri lauri Allah Ta'ala. Yang di langit kedua rokok to si bawah, makanya 7 langit juga 7 gerakan sholat. Makanya yang itu ampai maka itu pandrita gerakannya sujud rokok itu sampajan nama malaikat. Makanya kung katau makanja rokok nama makanja sujudna, makanja batena madaka, maka dia akan sehat tubuhnya. Karena dia dijaga oleh malaikat. Penting. Makanya kalau kita buka bukunya Bapak Dr. Orat Songko tentang mujizat gerakan sholat. Kenapa takbirnya laki-laki disuruh agak tarik sedikit ke belakang, mengangkat siku. Perempuan rapat, kemudian agak ke bawah, lurus bahu dengan jarinya. Bukan naik begini kalau perempuan, lurus ini. Itu hadis. Ketika wanita bertanya, ya Rasulullah, ya kuidi makun raya masam pajak, ya kamatoga limai pada roni, makin Nabi tadi, rapatkan sikumu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Ya dia nakarak kamen. Kenapa? Tulang siku akan menterapi saraf payudara sehingga tidak kena payudara. Laki-laki kenapa disuruh tarik? Karena tulang belikat itu berputar 60-70 derajat, jari-jari jantung terbuka. Itu obat asma. Itu hebatnya sholat. Kemudian kenapa kalau kita bersedekap, tangan kanan di atas? Karena ini energi positif, ini negatif. Kenapa jari telunjuk itu disuruh agak luruskan sedikit? Karena ini yang tembus ke jantung. Kenapa ada bulu sedikit di sini? Ini karena ada zat kapur. Pada saat kita bersedekap, ternyata di sini keluar air keringat. Itu karena pembakaran zat kapur. 3 on zat kapur yang tidak hancur dalam tubuh kita akan meninggal. Maka pembakaran zat kapur paling cepat dalam bersedekap. Itu hikmah sholat. Ini baru gerakan. Ini kuncinya baru.
Lain lagi kalau ruku, lain lagi kalau sujud. Tapi saya tidak mau. Kenapa jari ini tidak lurus? Jari telunjuk, jari tengah agak panjang. Kemudian kenapa di sini denyut ada dua? Karena begini. Ini kan tidak lurus. Beda. Makanya agama itu luar biasa, Pak. Sholat ini memang luar biasa untuk kesehatan. Tapi jangan sholat karena itu. Karena hilang nanti khusyuk. Allah. Nanti khusyuknya hilang. Makanya tidak boleh. Karena itu ampai, Pak. Ya kau nggak tahu mas sampajat tidak ada sempurna. Sebab ia kau napakan jaki gerakanna, lesai peringaranna. Ia kau napakan jaki peringaranna, salih bacana. Ia kau napakan jaki peringaranna si babacana, nalupai rakaatna. Mungkin. Sebab telu agak-agak mau disamakan, mau merumani pakan jaki. Ia tu ampai, angka yasa sampaja sunnah, sampaja patempele panambal. Sebab dia na suku, makanya itempele. Angka tu tahu masih sabak. Ini kumalap pa itay nangka. Patempele minapunay di kawat di na tempele. Masih sama tu. Nah, ini. Karena memang tidak bisa sempurna. Ya kung kataw makadapia masampaja din ang kanalis si paringaraku. Ya ko taw marana matapakan. Salamat taw maingat dia matapak. Karena Sayyidina Ali saja sholat itu karamallahu wajah. Itu istilah sahabat Nabi jarang orang tahu maknanya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena Umar bisa membedakan haram dan halal. Itu Umar, Pak, kalau dia makan makanan haram itu langsung dia muntahkan. Perutnya bisa tahu kalau itu tidak halal. Umar. Nah, ada doanya itu. Allahul ladzi la yadur. Kalau mau tahu apa itu, Pak? Baca 7 kali sebelum makan. Tidak akan muntahkan kalau itu makanan haram. Yang penting kita bisa istiqomah. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajha. Kenapa diberi istilah karamallahu wajha? Karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Allah keramatkan mukanya karena dia tidak mau melihat kemaluannya. Jadi Pak Anun tahu melo kita. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana bisa dikeramatkan wajahnya? Nah, itu ini masalah. Ini kuncinya. Makanya sahabat ini luar biasa, Pak. Gelar-gelar itu memang Allah yang turunkan. Sembarang itu. Memang ada khususiah. Makanya ia sampai jangan naik. Nah, makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang. Nama lampe bacana. May kapalana. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Ia kong angkat tahu mas sempajang. Makanya gerakanna. Maka dia akan sehat tubuhnya. Kau angkat tahu mas sempajang, makanya peringaranna, maka akhlaknya akan bagus. Tak bagi. Kung kapas sempajang pacecir, sempajang makalasi, sempajang korupsi. Hal makanya salat tanha anil fasyai wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa na sempajang na teka dinan makalasi to? Tapi mapi pas sempajang na pacecir. Sempajang magi nang kapas sempajang mabalu na kuragi timbangan na. To nalangga balena. Kurangi timbangan atau apalah. Sempajang mati apa cicir. Berarti salih ayah tidak. Ia ro sampajangi telu. Ia ko paringeram makanya narubah ahlak. Ia ko tapat waktu itawe na lega si pak cicing. Kanya nang kata tuli naun dulu sampajangi tahu cicing itu man. Karena tu makanya maka dulu tekali sidendring. Ya nang kata makut tu mas sampajalor atau cicing ya. Ya nang kata makut tu mas sampajang asar atau malampi pak bekeng itu. Yang kata makut tu masam pajang mengaribi magalak mapangiwangi itu. Yang kata makut tu masam pajang misa digajaji jam-jaman itu matu. Mana-mana apa dia kena pikau. Yang kata makut tu masam pajang subuh aja mau perenungi jamang apa dia selesai. Kom itu. Di nanti dah kena malampi pak bekeng. Ya sangi malampi pak bekeng tu limonro tak kerja nak upakui matu matindro. Ikan jama. Itu jadi kami itu tahu aku tuh Pak. Nanti saya akan masuk ke hikmahnya. Jadi ternyata ia komelo ki ko makanja i akhlak na tawe, makanja sipana tanya lampe na bacana, tapi kanja na peringatan. Nah tu nangka dalam tasawuf dikatakan as-salati ma'al ghaflah, as-salati ma'al yaqdah, as-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaibah. Segaplah tak bere sempajak, tapi dia no kormon ro peringat Allahu akbar. Larang mereka terus sandala baru apa yang kong kalarin.
Alhamdulillah bilang tak gonceng alomu garo motor oke benar. Kun tak gonceng Rahman Rahim Maladi dapat dikumpuro ia menaruh mandu macam. Begitu, mas sempaja tu di jalan pikiranna. Dengar ramana, ya mati bola, ya jolo mati jam, ya si boleh. Itu gafla namanya. Mas sempaja dia peringeran. Ya tahu make itu Pak, namu 50 tahun mas sempajang, ya kau tahu kalasi terus. Karena tidak berubah akhlaknya, karena dia khusyuknya tidak ada. Dia komelo ki komakanja akhlak nate, sore pakanja ki peringeran. Ya komelo ki komega palana sore palampiri bacana. Komelo ki ko seha sore pakanyaki karakan. Tapi ang kabahayan maka dia nabita. Panga kami nang makalasie, pelolak kami nang makalasie, tau minaweri lala sampaja. Maka dia sabay. Ang kagataw be ginako sampaja maka nabitang ka. Nang kataw rokok sujud din alam pulak ka na, ginatu panga kami nang makalasi. Di kecuali ya tu tahu patau mapadilak ka. Memang kuncinya cuma satu. Ya kuciaki nakan napak dilak si bapak diutuh tiba kuncinya. Kumas sampaja sunnah subuh ki alai pengupu alam nasarah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Karena itu dilak. Berkat. Yaitu sunnah subuh ya Pak. Luku kita ya. Sinatul Asrar kitabnya Imam Al-Ghazali. Kemudian ada satu dalam kitab Bahjatul Nufus dengan Imam Al-Jaisi. Agama nana. Nah nigi baca. Ini Imam Ghazali. Siapa yang sholat sunnah subuh, rakaat pertama dia baca alam nasrah, rakaat kedua dia baca li'ila fi Quraisyin, maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya. Mereka. Kung kataw nelo solani ki, ya tala pengupu tidak akan berhasil. Mopek ko batena memutar politik untuk merusak kita, tidak akan pernah. Nah Imam Ghazali, siapa yang ingin selamat dari tipu daya musuhnya, maka di sholat sunnah subuh suruh baca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin di rakaat kedua. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca, ini penting, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama 1 kali dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada rajan nalino. Hadis. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholat membaca alam nasrah pada rakaat pertama sholat sunnah subuh, kemudian alam tarakai pada rakaat kedua, maka orang itu tidak akan meninggal hingga masuk waktu maghrib. Kade gurutta hingga memuala. Ya kome mali pa palampe sunga, dia akan naupat dilat kasi bapak diutu alam nasrah si balam tarakai pa. Kome maraja pas sidak kamu, pada kumasidak ke ulawa pada raja nalino, ini tu nang kahadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Berkaitan tadi dengan ini. Alaikum ya ayyuhal kafirun atau cicar rakaat pertama, qul Allahu ahad rakaat kedua. Ya komelo ko dena calakai ko musuhmu alai alam nasrah rakaat pertama, li ila bi Quraisyin rakaat kedua. Komeki malamanangi baca alam nasrah rakaat pertama, napa qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca alam tarakaipa li ila bi Quraisyin napa qul Allahu katalu malamanang. Itu nang kayasan wirid bacaan surah di sholat sunat subuh. Iya ko malampira ada ya aja natali. Kadaki mah aku sirun udah lama. Makanya harus dibiasakan. Angka memang itu baru ada khusus itu. Kemudian kira sempajangnya magi pe nang kesempajang itu tadi ini sudah yang 3. Magi nang kesempajang. Ternyata ia tuh sempajangnya Pak, sempajang subuh sitonganna, sempajang Nabi Adam. Sampai suruh sujud Nabi Adam bila tobat. Bertobat kepada Allah, sujud 40 hari tidak diterima tobatnya. Tangangi sujud nengerangi. Maka dawat tukku melo ipatamu ke surga, angka oki okko babanna surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niga ya Muhammadur Rasulullah. Maginang kasarna bersanding dengan nama Allah, sehingga dia membaca kalimat itu dan ditegur oleh Allah. Hei Adam, siapa yang mengajari engkau kalimat itu? Agar nasa Nabi Adam, saya hanya mengingatnya ketika aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Agar nasa Allah Ta'ala, seandainya Adam kau tidak menyebut kalimat itu, saya tidak akan pernah menerima taubatmu. Dan tunah kedatopan rita, igaga pak dong, letu ukupung Allah Ta'ala. Karena pintu langit tidak bisa terbuka. Narekodena salawat telori nabita. Igaga sempajang lesah, narekodena salawat telori nabita. Gaga depu-depungan apa barakah pun Allah Ta'ala. Narekodena salawat telori nabita. Karena itu yang membuka pintu langit. Itu kuncinya.
Makanya sujud Nabi Adam setelah diterima taubatnya 2 kali. Sujud pertama nasabah syukurui, sujud kedua karena matahari sudah diangkat oleh Allah sehingga muncul terang. Maka dia itu pandai apa hakiki. Kung kamas alam dimulai selesaikan. Pura dimurus naja selesai. Dia memang ketak atau angka aga-aga dia namelo selesai. Sujud pacak purana sampai subuh munri mangilaw dong. Aja na lapaka ngilila. Hati mo pakai. Nalek ko patunjuk pengalata ala sebelum masuk waktu. Kunci. Sampai pak angka jenne itu bisa 5, tangan kanan baru ke kiri, kumur-kumur baru hidup, apa majul mata, napa 5 gang kesiku, napa 10 si badu cili, napa bisa aja. Itu simbol Nabi Adam mengambil 2 khuldi. Atau 6 malay, napa letelok ke 5 diona, napa nimau, napa naita, napa tarang ukurun, napa malalalok ke Hawa. Kemudian dia memberikan kepada Hawa, dia makan. Itu simbol, tangan kanan dicuci baru ke kiri, baru kumur-kumur baru hidung, kemudian muka, baru kepala, baru tangan baru kepala, baru ke kaki. Itu maknanya. Benarnya itu jenis api pacing. Api pacing hakiki, makanya itu pacingnya Pak. Ini terakhir, ini sudah 1 jam lebih. Api pacing hakiki, makanya dikatakan an-nadhafa, at-tuhur, at-tazkiyah, as-sakah. Kenapa pacing itu? Ya komakre an-nadhafa, paci carepa, termasuk najis. Ya komai akre at-tuhur berarti hakiki. Makanya itu jenne tanya paci lahir. Makanya kung ka najisi o kuliman atau mak jenne, paci ngijolok najisi enak pakai mak jenne. Karena wudu tidak membersihkan najis. Makanya dikatakan tuhuru satrul iman. Ki hakiki ya nanti nak dapat tasawuf ya kupure mu pakai mak beli jenne mu aja mu pakai mas sempaja. Carepa ya. Nah, memang begitu Pak. Nanti nangka makada jenne terluka. Gaiwi limamu aja napuji malam masalah. Ya gaiwi timumu kumakalimu mo aja kau napuji mak bicara balik. Aja napuji macaye. Kau mak juru mata kau jagai matamu. Ya kau ulumu jagai pikiranmu. Becilimu ajewi jagai ajewi. Ini nanti asal jenne terluka nasi bawa sifat. Ya tu ampai babu jenne hakiki. Nah makanya ya kau melo itu mas sampaja baju juju iparesah. Dia bajunya mapaci moga, mapaci polen najisi. Yang kedua polen na nasabaya sange hara 2, lizatia ligay liha. Kama calik malingi baju Pak Melo ngito do napi pakai masam pajang aja. So itu. Yang kedua, maka dia nabita. Ya kau angkat atau meli baju pakaian 10 dirham na liangangi. Asera dirham dihalala, sidi dirham diharam. Napaki masam pajang itu pakaiannya dia diterima sampajan. Dia nak kena nabita, dia sah maka dia diterima. Ayat dipakai. Yang kedua, naronna, dito kan itu pura mak balik. Itu kena pura makip manana. Apa dia kagak tahu Pak dia kena balik. Ya kau nggak tahu mak dia nak bawa balik apa nak balik. Yang jelasnya pasti biasa mana. Makanya dari situlah sebenarnya kita istighfar. Kemudian angka ya saat tazkiyah, pacingati, yaitu ampe makan nabi te kosi salah kosi bakal keluargamu. Mumelo mas sampajang aja lalu paliwang cidi waktu sampajang. Made nasolani sampajang. Kung kabay ni mapangiwasi balakay na. Do, Pak dia itu gak tahu saya lebih nena Pak dia na codok. Pasti yang codok salah sidit. Ternyata lakay pa codok kabay nena. Aduh berpatong kepananagan kepacodokan kato patari kato pacidian kato maroto kato patinro. Berupa. Tapi yang kato nama sam. Barak. Nanakangnya matanran. Yan ang kamakun ray manipi timurase na pananagan. Kita nagurut tadi asa baca nasitay ka jumpa itu miring oke itu 3 jilid na baca gurut kali belawa sana cerama gurut kali belawa usap-usap taneng murid na kamar nilo kita nagurut nasa hindi bisa ni kaya gimonro kita bagus sekali Pak itu pikir anatomi kami matukor nang kataw marani salah-salah aja mesti bawangi dangka magay matanrek kala-kalasin nang kataw buku ingat na makalas itu ya nang kataw mapalisuan din na lalita na ko capak na naparewa rakwe ya aja ya kung kagaga na leko ja mo mariyo apa na lapi mamati geruta nang kataw malakba aruna na malampe aja mo way sa pamagi di mulekal nang kataw malampe ang putuna pacandringan jadi ang kamana tuh Pak dan dari dulu ulama kita tahu ya tuh ampe makare geruta kota sale na sawo tahu makko memang rumahku memang aja naman pengajar ribawan itu caranya ya makanya iman itu setel ini tadi
penting kumas sampajang itu di-upgrade kembali keimanannya supaya rewa IP mas semangat tepat etama nasabak lecas tu pada mi HP makanya tu sampajangi angkat tu sampaja sunnah liwat tanre apalan kega capaknya duhae si bapal lawangan na mga ribi isa adalah ada tu pak itu capaknya duhae kaya sang awabin lawangan na mga ribi isa yang kaya sang awabin itu kung kataw masampaja sunnah duha jolo maile duan rakang napa matandre piasa tate sa pulo pinapa na jama anna rakana itu masuk awabin maka dia nabita pada kumasampaja sunnah 12 tahun tanah ya dampangi dosa na 50 tahun tanah itu awabin si bawai monrin na mengeribien kotopura masampaja sunnah mengeribi kita berdiri mengambil 6 rakaat mega tahu maka sampaja sunnah toba cocok nih nasabak memang hadesa makada menghapuskan dosa 50 tahun. Sampaja sunnah toba ya ko makada uwabin cocok nasabak 10 2 tahun tanah nilai pahala sholat sunnah. Barakah. Jadi sisa itu tapi angka sampaja sunnah jaran aja mata we. Jaran aja. Kega sampaja sunnah loro patan rakam imun rina loro. Ini penutup. Sholat sunnah duhur 4 rakaat sesudah duhur. Maka Imam Ghazali dalam kitab Hiyaluddin malampe bacana minta rokokna minta sujudna don rakaci di bere salam penulik jama iya tu itu pulau sakbu malaikat macu mas sempaja ngukimun rina itu hadisnya jarak atau jamnya pak magai nasabak biasa pi jamnya 10 talu menit minimal pak kapatapuluh ibaca subhana rabbiyal azim kotor rokok kapatapuluh to ibaca kotor sujud subhana rabbiyal a'la puna minimal 70 ayat. Apa macio pitu pulau sakbu malaikat mak berjama uki monrita. Dia yang ikuti kita. Iya kode itu lihat aja natali. Angka citi. Pasalalu ki. Aja tas sempaja kode tak kama atau deta bang. Kode tak bang kamatonia. Kapak deta jami selasidina nasa nabita maka orang itu akan sholat bersama syaitan. Itu sampai maka Nabi ta'arih naya Bilal istirahaki nasuruh kama karena semua sholat itu harus ada iqamah kecuali yang antara azannya ini tadi kima sampaja sunat duha kamaki kima sampaja sunat tahajud kamaki cik di sampajang aja tersalai sampaja sunat witri ya lalu tersalai upure mas sampaja sunat ngisa tajamami menwitri belum raka pakai rewa karena komodo kama tahajud tidak usah berwitir lagi silakan tahajud karena wasa witirnya patuh tuh Pak Ustaz itu keliru. Hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat. Dia kupura pemasang pajang mengeribi aja mau witir, pura pemasang pajang isah jadikan penutup. Makanya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Magi telun rakaat pak sebenarnya, namun sirah kami tapi witir terlambat itu sirah kami. Tinggalan, ini masalah ini teko subuh nade pernah witir sirah kana taala. Oleh sholat sunat witir rakaatan lillahi taala. Kami kata itu salah konali 21 maka dia usalli salati sunnatil witir rakaat ini di udu malaikat itu katai masam paja sunnah ganjil 2 rakam malaikat dan nak balik kedua saya tetap niatnya tetap usalli salati sunnatil witir rakaat ini nak witir ko 2 rakaat hanya nanti nak ada ma'al witir atau bagi saful witir bagian na witir itu jadi harus ditahu itu. Makanya itu sirah kami sampai witir. Nah bahasanya witir ganjil. Ya ke witir biasa tajama 10 pitu. Gimana witir 10 pitu? 10 5 10 telu 10 sidi serah dinangka. Saha kami tajami namu cicok 9 rakaat. Rakaat 1 salam. Saya dapat ijazah dari guru tak. Masa lu sudah lah. Ini kita panenung ngiwitiri asirara karena kuban di Jumat. Itu, Pak itu gak tahu saya lebih dengan Pak dia cocok. Pasti ada cocok salah sidin. Ternyata laki Pak cocok ke Pak ini. Lalu berupa tuh kepanenaka ke Pak cocok ke Pak Tarik ke Pak Cidian ke Maroto ke Pak Tinro. Berupa, tapi yang kata nama sah. Parah. Anaknya mataran. Ya nak kemakun Rimanipi Timur Asia na panenaka. Kita nagurut na biasa wajah nasib taika jumpa cito jilid itu 3 jilid nabaca gurut kali belawa biasa na cerama gurut kali belawa sapo-sapo tadi yang murid na kaman
salah sinat. Nang kataw buku ingat na, makalah sido ya tu. Nang kataw mapali suadina, lari tak ada ko capana, naparewa rekwe, ya aja dia kong kagagal alik ko jamu mualio apa na lati mamati. Terus tak. Nang kataw malapa aruna na malampe, aja mewe, sebab magi dia mulekan. Nang kataw malampe ang putuna pacal ringat. Ang kemana tu Pak? Dan dari dulu ulama kita tahu, itu apa yang makanya guru takut asale nasawo tahu makku memang aja namanya. Pengajar ribawan di bicaranya ya, makanya iman itu still. Nah, ini tadi penting. Rumah sepanjang itu di-upgrade kembali keimanannya. Supaya rewa itu mas semangat tepat itama nasabak lejas tu berpihak bebek. Makanya tu sampajang anda tu sampajang sunnah di watare napalan ketiga. Capaknya duhai si bapak lawangan nama ngerinya isa. Karena itu Pak, itu capaknya duhai biasa awabin. Lawangan nama ngerinya isa kebiasa awabin. Tukung kata masa sampajang sunnah duha jolo maile dua rakaat. Napa matandre biasa tete 10 pinang pada jama. Anda rakaat itu masuk awabin. Maka dia minta pada masa sampajang sunnah 10 tahun tanah. Ya dapat dosa dari 50 tahun tanah. Wajib si bawa munrina mengerijin untuk pura masa peja sunnah mengeridi kita berdiri mengambil 6 rakaat mereka tahu madrasah peja sunnah tawa cocok ni nah sebab memang hadis saya makada menghapuskan dosa 50 tahun peja sunnah tawa ya aku makan di wajib cocok nah sebab 10 2 tahun tanah nilai pahala sholat sunnah berkah jadi sisa itu tapi angka sampai peja sunnah jalan aja tahu ya jalan aja dia sampai sunnah loro 4 rakaat imun rina loro ini penutup sholat sunnah duhur 4 rakaat sesudah duhur maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Syalimuddin malampe bacaan minta rokokna minta sujudna 2 rakaat di beda salam punulih jami itu puluh sabu malaikat maju masempajang imun rina hadisnya jarak atau jami Pak magai nasabah biasa pijami 10 talu menit minimal Pak kapatak puluh ibaca subhana rabbiyal azim untuk rokok. Kapatak puluh tu ibaca untuk sujud subhana rabbiyal a'la. Puna minimal 70 ayat. Apa maju itu puluh satu malaikat mampir jama ukimun rita. Dia yang ikuti kita. Dia kudetul liya aja natali. Angka citi. Pesalang aja tak sempaja kudeta kama atau deta bang. Kudeta pak ekamatonia. Kapan dia terjamin selesai di nasa Nabi maka orang itu akan sholat bersama syaitan. Itu sampai maka Nabi ta'arih naya Bilal istirahat kita surat kamu. Karena semua sholat itu harus ada iqamah. Kecuali yang antara azannya tadi. Kima sempaja sunat duha kamu. Kima sempaja sunat tahajud kamu. Biji disempajang aja tersalai sempaja sunat witri. Jalan lo tersalai. Upure masuk sempaja sunat isya tajamami menang witri. Luraka. Bagi rewa. Karena komodo kama tahajud tidak usah berwitir lagi, silakan tahajud. Karena wasa witir patuh itu Pak Ustaz, itu keliru. Hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat. Dia kupura pemasang pejam mengeridi aja mau witir, kupura pemasang pejam isah, jadikan penutup. Kaya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Magi telur rakaat Pak sebenarnya, namun si rakaat tapi witir terlambat itu si rakaat. Tinggalan. Meni masalah wanita ko subuh na dia pernah witir sirakan ta'ala. Oleh sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala. Kami kata itu salah konali 21. Maka dia usalli salat sunat witir rakaat ini. Berdiulu malaikat itu. Pakatai masa paja sunat ganjil 2 rakaat. Malaikat dan apa di kedua. Jadi itu niat itu tuh usalli salat sunat witir rakaat ini. Maka witir ko 2 rakaat. Hanya itu nak ada mahal witri. Kata bagi soful witri. Bagian dari witri. Itu. Jadi harus didapat. Makanya itu si rakatin apa witir. Masa bahasa witir ganjil. Jaga witir biasa tajama. 10 pitu. Gimana witir 10 pitu? 10 5. 10 telu. 10 siti. Serah. Dilekat. Sahakan kita jamin mau cicok. 9 rakaat. Rakaat 1 salam. Saya dapat ijazah
dina mati ya tu teh ku dina siruntu nabi. Penting. Hanya ada hakikat tapi saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya kalau mau diilmiahkan hanya peristiwa Isra yang diilmiahkan sampai hari ini. Tapi ia ko pendekatan spiritual ipake. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle almarhum alamagafurlah itu bisa khutbah di 2 tempat dalam satu waktu. Kenapa? Itu dibuktikan oleh muridnya. Guru Makato Bokomaros khutbah Jumat sekaligus khutbah di Masjid Raya Pinrang. Kenapa bisa ketemu? Iya ro santrin na maka da kanja pakato bana Guru Komaros, maka dah hade aja mau balik kak. Jangan berbohong. Karena kemarin saya yang angkat sandalnya karena dia khutbah di Pinrang. Setelah ditanya Guru maka dia ditonga ke makato boko Pinrang nang kaki o Komaros aga nasa Guru iya ko iya muita iya tonga tu aja nama pangewang. Itu ulama wali Allah. Di mana kelebihannya ulama? Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada ulama karena dekat kepada Allah. Maega sujudna, maega peringeranna. Di kalangan ulama sufi, iero patasawfue, dosanya itu bukan karena berbohong. Dosanya ulama sufi itu tanyana sabab makbale atau macai, tapi dosanya karena dia lalai mengingat Allah. Makanya tingkatan agama itu ada 3. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut dengan fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambali. Ditarik sedikit satu tingkat, satu anak tangga disebut dengan kajian iman. Ulamanya disebut dengan murabbi. Kajiannya adalah teologi. Mazhabnya disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat lagi naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Nah, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Mazhabnya itulah disebut dengan tarekat. Ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Sammam, ada Saktari, ada Halkani. Di situ lahir. Makanya kajian agama kalau bicara hukum lari ke fikih. Kalau bicara tauhid maka lari ke teologi. Kalau bicara tasawuf maka naik di tingkatan ihsan. Pembimbing hukum itu disebut dengan fuqaha. Pembimbing hati disebut dengan murabbi. Pembimbing kalbu disebut dengan mursyid. Itu beda. Kajiannya mursyid adab, fikih perdebatan. Makanya komelo ki mapangewang bahas fikih. Pasti berdebat. Bagaimana hukumnya kalau ada pemain judi bersedekah di masjid? Paboto mas sumbang. Di korupsi nas sumbangan tahu. Pas sabu-sabu mas sumbang. Diambil atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Wabbas Suhail itu menetapkan bahwa tidak boleh. Kapan natarimai dapat 4 ganjaran. Nomor sidi karena dia sakongkol menerima yang haram. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci. Yang keempat dia nak barakak pakasibian nate gara-gara alena. Ini ulama 4 mazhab. Tapi se Yusuf Qardawi sebaliknya. Ya kong kapaboto masumba na de mutarimay madosay panitiay. Magay ya ko paboto masumbang alay sumbangan na nasaba ya ko de mo alay napaki boto tatambay dosana. Coba. Itu kaidah dalam kajian fikih. Napake minum, napake mas sabu-sabu, pasang kupon putih,
pakai judi, sudah 4 dosanya gara-gara engkau. Makanya ambil, jangan tolak. Tapi pas salai, bikinkan kotak, baru ditulis sumbangan apa botoe. Bisa dipakai. Kayak waktu dipakai. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, karena dia bukan tempat sholat. Jangan masukkan ke dalam masjid. Ini perdebatan di kalangan ulama fikih. Jadi pasti berbeda. Makin berbeda. Walizalika khalaqahum, kata Allah. Makkumi matukuru ipancaji, berlainan pendapat, tidak mungkin satu. Maka ketika ada orang yang hanya ingin menjadikan pendapat dalam Islam itu satu, maka dia melawan hukum Allah. Ini kalau fikih. Ini penting, Pak. Saya ambil contoh yang lain, tapi ada Imam Al-Jasuli, beda lagi kalau beliau. Imam Al-Jasuli mengatakan, panitia masjid harus cari aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nggak usah terima sumbangan langsung. Nanti setiap bulan buka kotak amal, hitung uangnya, masukkan ke saldo, silahkan pakai. Kenapa? Nanti di hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, dari mana ini uang? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Selesai. Panitia tidak ada tanggung jawab itu. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah yang kedua, ketika ada ayam atau bebek yang ditabrak mobil atau motor, masih bergerak-gerak, kemudian kita ambil baru sembelih, halal atau haram? Di sini hukum fikih nih, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika engkau menyembelihnya tetap haram, itu tetap bangkai. Imam Malik mengatakan lihat keadaannya, ketika kau sembelih masih dia bergerak, kau sembelih, setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti dia halal. Ini bedanya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan haram dan itu adalah bangkai? Karena Imam Syafi'i punya alasan bahwa binatang yang dikena musibah dan bergerak menuju kematiannya kau sembelih, maka itu hanya mengakali. Karena kau tidak sembelih pun tetap mati. Jadi makalasi mompai mugere. Pak namode mugere imateto. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dia tetap terhitung bangkai karena gerakannya itu menuju ke kematiannya. Imam Malik mengatakan tidak, selama dia bergerak dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena binatang disembelih itu karena masih hidup, yang kedua ada pengaruh sembelihan. Kayak gana meta pakai Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Malik. Kalau Imam Malik yang dipakai, hati-hati di penjual ayam potong. Ketika sudah disembeli, ayam masih bergerak, dimasukkan ke dalam air panas, maka itu bangkai karena yang membunuhnya adalah air. Atau setelah disembeli, ipatamo kodarongnya nasi tandra, kemudian baku tindis, kemudian menikmati, maka itu tetap bangkai karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, bukan yang pertama. Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Maka dua hal ini kita perlu hati-hati. Kayak kami pakai. Kembali lagi ke Imam Syafi'i. Inilah namanya pikir gado-gado. Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penatame adalah sempajang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak dua versi. Yang pertama ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lapas takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli farda sholati dhuhri, masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak, kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid, pas tiba di masjid langsung Allahu Akbar, tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya, tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapatnya tapi dia pengewang. Seandainya kita pakai satu mazhab,
misalnya mazhabna Bang Imam Tasyafi, maka kita pasti rancu. Magai orang yang Imam Tasyafi mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu dua syaratnya, haram dinikahi dan haram digauli. Istri dinikahi dan digauli, makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya. Banyak orang salahkan Imam Tasyafi tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ, Pak. Banyak ambil hasil pendapat tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai. Karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar, Pak, karena kita setengah malam di sini kalau itu yang saya mau bahas. Makanya Imam Tasyafi mengatakan sigesai olina makun reyesi barone bukan muhrim batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci. Masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal, masuk lagi. Loki Makkah insyaallah dia haji, lobi Makkah mak jenek terewak. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat. Harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian Sitongena maka dah kau nak peristiwa gurutta bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat, Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja kalau mau pindahkan Al-Quran tinggal ambil flash disk, colok, bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Coba itu kalau kita mau kaji. Kemudian maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kong ke sahabat tak keluarga tak menrek Mekah melaksanakan ibadah umrah. Suruh video call di Mekah. Kita bisa lihat mukanya di pasar Panampu ini hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya. Bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa, Pak. Ini perjalanan ini masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya kok alena macene palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar. Artinya Nabi tidak berjalan sendiri tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal. Iklan itu, Pak. Niga Nabi pure palalempeni yang sudah diperjalankan di malam hari. Yang pertama adalah Nabiullah Musa dengan Harun. Yang kedua adalah Nabi Lut yang pernah diisrakan tapi dia tidak mi'raj. Hanya setengah malam dia berjalan bisa melintasi kurang lebih 800 km. Itu Musa dengan Harun. Nabi sudah ada yang pernah diperjalankan. Yang dimi'rajkan itu ada 2. Mi'raj secara jasad, Rasulullah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa langsung diangkat ke langit, tapi dia tidak Isra, cuma langsung Mi'raj. Tempatnya dia di langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada 2. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua itu Nabi Isa dengan Yahya. Ini. Tapi ia rolangi Pak susah. Magai
Saya buka di kitab, di buku astronot, bintang yang paling dekat dari bumi, kau angka pesawat ipake dengan kecepatan cahaya, padahal sinar cahaya 100 tahun waktu dibutuhkan baru bisa sampai ke bintang yang paling dekat dari bumi. Nama kadai ko dalelewe, langit pertama dihiasi dengan bintang. Berarti itu baru langit pertama. Bagaimana jauhnya? Wallahu alam. Tapi apa yang ada di langit? Yang di langit itu adalah malaikat dan nabi. Makanya Nabi tak, ini perjalanannya dari Mekah diambil, dibawa lalu Madinah, suruh masuk saja sunnah ke Madinah 2 rakang, dan disitulah berdiri Masjid Nabawi nanti. Kemudian dibawa ke Bukit Tursina atau Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Setelah selesai dibawa lagi ke Baitul Lahmi di Bethlehem, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru disuruh sholat, dia memimpin sholat. 24 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya, Rasulullah jadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Ada dalam tasawuf, surah apa yang dibaca nabi ketika dia memimpin para imam dan rasul, itu harus dimiliki imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu ada 2 surah yang dibaca Rasulullah. Makanya imam itu harus miliki itu. Itu ampai Pak, saya pernah belajar sedikit tasawuf tentang imam. Itu di Aceh, di Biran. Tapi tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Sampai hari ini tidak mau jadi imam Pak, karena imam itu susah. Jadi makmum itu enak sekali. Kalau imam cepat ikuti saja. Nanti dari kemudian kalau ditanya kenapa cepat, imam yang cepat. Tanya imam. Imam ditanya kenapa cepat sholatmu, ya kalau lambat jamaahku semua pergi, selesai. Enak jadi makmum itu. Jadi ia tuh imamnya Pak Bu, sebenarnya ada 4 kaidah. Yang pertama dimiliki, jangan lewat di pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu makmum. Aja tole ya pintu na makmumnya. Lewat jalur khusus. Makanya di masjid biasanya itu ada jalur khusus untuk imam. Di masjid-masjid besar itu biasa imamnya tidak dilihat dia lewat mana, kemudian sudah muncul dari dalam. Itu karena dia gantikan posisi Rasulullah memimpin sholat, bukan menggantikan posisi sebagai nabi, tapi dia menggantikan posisi Rasulullah sebagai memimpin sholat. Maka kau harus bersumber juga dari rumahnya nabi. Rumahnya nabi itu yang sudut masjid ini, dia masuk dari sana. Ini masjid Pak susah ya. Kenapa saya mengatakan susah? Karena tidak ada jalur darurat untuk imam. Kalau imam batal sholat, dia mau lari kemana? Tidak bisa. Itulah sehingga selalu ada pintu cadangan di samping. Ya kau batal ijenek na imangnya, dia langsung lari ke situ, orang di belakangnya maju. Kalau tertutup kiri kanan, kenri meloloh. Tidak bisa. Jadi magi imangnya nadena ya ronolah pintu na makmumnya. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, maka dia gurutta dena tasakka bacaan itu. Makmumnya tidak mampu mengalahkan dalam kekhusyuan dalam sholat, karena dia punya jalur khusus. Kenapa bisa Pak? Biasa imam kan tasakka bacana. Analoginya sederhana. Kalau ada balon 1000 watt, nah pembatasnya cuma 450 watt, ia tapat tua ya robalongnya pasti sepak kur. Begitu juga imam, ketika lebih tinggi kemampuan makmum di belakang daripada dia, pasti bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lebih dikalahkan dari segi nur dalam sholat. Itu kuncinya. Makanya dia harus lewat di jalur khusus supaya dia tidak dikalahkan. Karena kalau ada Pak listrik punya jalur khusus masuk ke situ, biar berapapun wattnya di belakang tidak akan karena dia punya jalurnya khusus. Itu kuncinya, sederhananya begitu. Yang kedua, ia ro imangnya degaga sampaja sunna no komsigi o kumana mi bolana
Jangan kerjakan sholat sunnah di masjid kecuali yang berjamaah kayak tarwih. Jangan. Kayak bolana imangi, bukan rumah tempatnya, tapi ini yang di dalam. Itu rumahnya imam. Pura pikama Pak Bange tatama masigi Pura sesudah doa bersama kembali masuk ke situ. Siapa yang mampu melakukan itu istiqamah, maka dena mati yaitu imangi ko dena si runtuk nabitta. Itu berakat. Itu khususnya Pak. Kemudian yang ketiga, tempat imam itu bukan masjid, tapi dia disebut dengan mihrab. Mihrab ini sangat utama, karena mihrab itu tempat berkomunikasi langsung dengan Allah. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Panadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ni Pak barakat ni yasangi mihrab. Nabi Zakaria degaga anakna paja ni halanga bainena sudah berhenti haid, menopause. Umurnya juga Nabi Zakaria sudah tua, tapi ketika dia masuk di dalam mihrab berdoa, ternyata sementara berdiri sholat langsung turun malaikat dari langit memberitahu annallaha yubassiruka bi Yahya. Bayangkan itu. Guru Taki Abdul Rahman Ambo Dalle, kamarnya dia bagi dua, setengah dia tempati tidur bersama keluarganya, setengah dia tempati untuk sholat. Itulah mihrabnya Guru Tak. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transportnya untuk pulang, degaga na tampara rewa, aga nasa puang degaga kasih diku na meka rewa lo kampungnya, aga nasa Guruta masuk ke dalam kamar kulihat di bawah bantal. Bantal itu tempatnya melapisi lututnya, onron na patadangi utuna kuilalan na mihrab na kumasikiri. Setiap anak yang masuk dapat uang, padahal dia nang kena taruh di Guruta ko. Akalan na nanae iya kong kadina runtuk lima lapor kadi dewala kohonron na Guruta. Datang lagi minta yang lain, disuruh lagi masuk dan tidak pernah habis. Poleken royero. Makanya itulah pertanyaannya Nabi Zakaria, anna laki haza? Poleken roye huwa min indillah, karena engkau membuat tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kadangkala idi WC makanja okko bolata sampai puluhan juta kita biayai untuk membuat WC, tapi tidak ada tempat sholat khusus di dalam kamar yang kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Inilah kekurangan kita selama ini untuk khusyuk dalam ibadah. Kan ceritanya begini Pak, itu Nabi Zakaria kak deganakna, istilahnya ugie manang. Makanya nalai anurena Maryam asanna, ini nanti ibunya Nabi Isa, umurnya belum gadis. Kemudian di dalam kamarnya dia buatkan bilik, bilik itu kamar, di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat, itulah mihrab, dan dua anak tangga. Dari situlah dasar kenapa tempat imam itu dua lapis sajadahnya. Itu intinya. Dan 3 tahun itu Nabi Zakaria Pak piara nak darah nala caket tanga dia itu nabukai ya na pura na patamangan re dia tutup kuncinya baru dia kunci baru dia simpan kuncinya. Itu Maryam tidak bisa keluar. Yopi di piara nak darah ya le gonci motor menrotona madari masuk angin. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika Nabi Zakaria masuk di dalam kamarnya Maryam, tamek pilalan na kamar na bilik na Maryam, dia heran. Kenapa? Magi nang kaandrian re na sepintunya tertutup. Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Pada dimakan aja nang kadoriang ngoko kamar mu na degaga na tanya betul doriang. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki hasa?" Poleken roye. Jawaban na Maryam sederhana, "Huwa min indillah." Itu langsung dari sisi Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, bertanya kembali, "Anna laki haza?" Bolehkan roye.
Aga jawabannya Maryam langsung mengatakan, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya kupong Allah Ta'ala melu pakai daleki atana dia melalui proses. Menangis Nabi Zakaria. Dia mengatakan, saya puluhan tahun tinggal di sini, berdoa di rumah ini tapi tidak dijawab, cuma minta anak. Berarti tania pak dogan na makanja, onron na makanja, sehingga dia suruh asuko kutu naya tamah. Maka ayatnya hunalika da'a Zakaria rabbah, maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa, wa huwa qaimun yusolli, matangangi tatong mas sempajang nailau doloripun aga pak dongan na rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba di sini inti jami Mi'raj Pak Bu. Maka daya ro sampajange angka meman ni sebelum mamiraja Nabi tak. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongan. Makanya itu sempajangi alipu bicara rogi atau alipu tetong rokoi ha sujui mim tudangi dal agokina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Bapaknya Ruh. Kalau pada diri disebut rahasia, makanya kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakale. Coba, tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, nanti pusing kepalanya kalau itu masuk dalam kajian tasawuf. Makanya sebenarnya kan begitu. Yana tunang kabicaraan nogi makada kegaya sempajang, agaya mas sempajang. Kegaya sempajang Ahmad alipu ha mim dal, makanya Ahmad tetong rokok suju tudang ya itu sempajang. Tapi agama sempajang yang sholat kita mim kepala, dada ha, pinggul mim, kaki dal, itu makanya manusia itu tulisannya Muhammad ya itu makanya Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Ia mato ya sange Ahmad, ia mato rahasia. Apa ia kawatak kalewe tubuh kasara nyawa rahasia dengan ruh. Yana tu wanafah tu fihi mir ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang mati itu kullu nafsin zaikatul maut. Yang mati itu nafs jiwa, bukan ruh. Makanya orang yang meninggal tetap menerima transfer pahala karena ruhnya masih menerima. Dia mengatakan kalau sudah mati wafat, tidak, terputus sudah. Itu karena dia tidak tahu. Ada juga masyarakat kita yang keliru. Orang sudah mati dibikinkan makanan, baru dibilang ini yang paling disuka Pak Imam. Dulu almarhum paling suka makan duren, mangga macan. Pak Imam yang sakit perut. Tradisi Bugis itu ada mak baca dong ya. Di sini ada juga. Ini penting saya bahas sedikit. Ia tuh baca dongnya dua. Angka baca dos salama, angka baca do warialah. Ia sange baca do warialah bicara rogi. Ia ko tubuh watakale si bawa ruh menyatu maka dia tahu. Ia ko laga iruwe watakale bam maka dia wuju. Ruh disebut dengan warialah. Jadi aku maka dia baca do warialah berarti baca do ruh. Berarti doa kepada almarhum. Nah, ini penting. Tapi kenapa ada makanan? Disinilah ulama cerdas, ulama dulu kita pintar betul. Makanya doa ada yang 40 menghijab. Doa itu bisa ditolak karena 40 hal tidak diterima. Makanya kalau Pak Imam berdoa tidak diterima doanya, kasih makan dia.
Karena kalau memberi makan kepada seseorang itu 40 hari 40 malam baru bisa habis di dalam perutnya. Setiap dia sholat itu malaikat rahmat berdoa supaya orang yang memberi makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah sehingga ada makanan. Kalau doanya tidak sampai, nanti pahala makanannya yang sampai. Makanya kalau ada imam baca doa dia tidak makan, tarik telinganya. Ini penting, kecuali Pak Imam puasa. Itu di situ letaknya Pak Bu, sebenarnya sederhana sekali. Yang selama ini orang salahkan. Saya itu Pak, setiap ke Makassar dari Sidrap, pasti saya singgah di makamnya Guru Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle. Pasti saya singgah. Kalau sudah lewat saya kembali. Saya suka bertawassul kepada beliau. Sehingga kirimkan Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian saya berdoa. Epung, talingak baraka, talitui baraka anak-anak dan keturunanku, pada baraka angkai talingi atau panritah. Itu namanya tawassul. Ia mina salah ko makadaki, opung nganu pasalama ka, itu tawassul namanya, itu yang musyrik. Bedakan ya. Makanya pengantin baru itu disuruh ziarah makam. Sebelum dia berhubungan dengan istrinya, datang ke kuburan, minta kepada Allah supaya berkah yang diberikan kepada wali itu diberikan juga kepada kita kelak ketika anak kita lahir. Maka itu musyrik tidak. Kenapa di kuburan? Karena Nabi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itulah sehingga kenapa Nabi ziarah makam setiap jam 12 malam di malam Jumat, nanti pulang kalau menjelang subuh. Kita ziarah makam sudah lebaran, datang selfie-selfie, tidak ada doa. Tidak begini di sana saja Bu. Kumero kampung nate. Maka boleh, boleh. Ada dalilnya, ada di dalam Al-Qur'an kita baca setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kita pakai siratal ladzina an'amta alaihim? Bukan siratal nabi, bukan siratal malaikah, tapi kenapa siratal ladzina? Jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu yang kita minta. Ini kan, makanya ziarah makam itu penting sekali. Datangi makam, bacakan Fatihah, baru minta kepada Allah. Jangan minta di makam. Cuma kita di situ meminta kepada Allah setelah membacakan, karena di situ bisa nyambung. Seandainya doa Pak cukup kalau di masjid, Nabi tidak usah disuruh pergi ke kuburan mendoakan jenazah. Seandainya kurang apa doanya Nabi kalau di masjid, kurang apa doanya Nabi di rumah. Tapi kenapa dia diminta mendatangi kuburan di malam hari? Karena ada di situ doa yang bisa mustajabah. Cuma orang tidak tahu, karena itu dia tidak melihat dalil ke situ. Dia hanya melihat orang yang berdoa. Apa bedanya? Aga si salana nareko angka tau letek bola baru, nama kanja lada bola natita. Menreki okoro bola na langsung ni makada buang tali toka kasih bola matu mako kanjak naik sama. Kenapa ke rumahnya orang berdoa, kenapa tidak di rumah saja? Itu sama tadi. Beda sedikit saja. Ini yang kadang disalahkan orang-orang yang tidak paham dengan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Ini sudah berapa? Tinggal 10 menit 1 jam ya. Belum ya. Kemudian ini penting juga. Imam ini saya dapat dari Guru Tak. Imam itu jangan pernah bicara di tempatnya menjadi imam. Aja lalu gaga ada lino na lapaka lilla kunrona menjadi imam. Ya kau angkat atau mewai ada bergeser dari mihrabmu kemudian kau bicara. Magai supaya mihrabmu itu sakral dan dia bisa tembus ketika engkau berbudaja. Kemudian imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu, sesudah sholat isya dan
sesudah sholat subuh, kecuali dia baca Fatihah 9 kali. Ini yang susah. Ini tidak ada dalam kitab fikih, hanya diajarkan dalam tasawuf. Fatihah pertama kepada Nabi, Fatihah kedua kepada seluruh Nabi dan Rasul. La jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang penting, 4 ulama wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau ada perempuan hamil, ya kong kamakun remat tampu. Sebelum tidur ajen neki. Setelah berwudu, bacakan Fatihah kepada 5 orang ini. Yang pertama Nabi Ta, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, baru Syekh Ahmad Al-Badawi. Napata kerawat tampu tak. Pegang anak kita itu di bagian luar, usap, baru berdoa. Epong talengi baraka iya nana angkai utampu pada baraka angkai talengi atau panrita apa. Kemudian tidur, maka dia gurut tak. Ia kumulai pananungan ngigang kajaji bijam mancaji tau panrita mati itu kajaji. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Tapi ini sebenarnya ilmu rahasia. Tidak apa-apa saya buka. Dulu orang pawa kain putih baru bisa terima ini. Tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan. Makanya Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, itu Rasulullah menerima sholat, tidak ada yang dampingi. Jadi ya Nabi terima sampaja demeto kagak tahu dampingi, tidak ada malaikat satupun yang mendampingi karena malaikat Jibril hanya sampai di Baitul Ma'mur. Langit ke-7 baru Baitul Ma'mur. Hanya sampai di situ. Tidak bisa naik dia ke atas. Makanya dia beritahu kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di sini. Ketika saya melewati alam ini, maka saya akan hancur." Itulah kenapa Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Muhammad, engkau cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi kau masih bisa mengalahkan cahayanya Jibril. Banyak yang menyalahkan karena dia mengaitkan Quran surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur, bahwa kalimat anta nurun fauka nurin nasangi Nabi tayase inanya pong Allah Ta'ala. Padahal yang dimaksud Imam Ja'far adalah Rasulullah anta nurun fauka nurin, di atasnya Jibril. Itu kuncinya. Karena di Baitul Ma'mur inilah malaikat bertawaf. Nah, di situ kan ada tiang aras. Sebelah kanan tiang aras itu, di situ mimbarnya Nabi Ibrahim. Itu jalur masuk ke dalam surga. Di sebelah kirinya itu jalur masuk neraka. Di situ mimbarnya Rasulullah. Kru mimbarakna Nabi tak. Makanya Sayyidina Ali kan bertanya, "Kenapa mimbarmu di situ ya Rasul?" Agana Nabi tak, "Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri aras." Magai, karena itu jalur masuk ke neraka. Kalau nanti ketika ada umatku yang akan digiring masuk ke neraka, maka saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, minta supaya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wa darajata aliyatan rafiyah wa ba'ashu maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ janjinya Rasulullah. Cuma banyak orang tidak memanfaatkan ini, Pak Bu. Makanya ketika Rasulullah naik ke atas di Sidratil Muntaha, saya kemarin mendengarkan ceramahnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Di atas Sidratil Muntaha itu ada satu alam. Kalau dulu Guru Ta'al Mukarram Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng itu mengatakan itu adalah alam istawa. Tapi Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu mengatakan itu adalah alam pena. Alam pena itu kalau kita alam memori handphone itu di situ semua isi yang ada di dunia. Maka orang yang berbolak-balik ke alam pena itu bisa mengetahui peristiwa yang jauh sebelum terjadi. Kenapa? Karena di situ kuncinya. Ada ulama yang dibukakan tirai itu, namanya kasyaf. Banyak. Tapi saya tidak bahas di sini.
Makanya ketika Rasulullah naik di situ, apa yang dia ucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Langsung Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kuncinya. Tapalai sangiri lalala palang, tapasit diri lalala peringerang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan dilanjut. Ada sakta di situ karena itu kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu kalamullah. Jangan disatukan kalam Allah dengan kalam Rasul, makanya ada sakta di tengahnya. Palai sangiri la palangi pasti diri peringerangi. Makanya assalamu alaina Nabi taruh wa ala diikutkanlah kita ibadillahi sholihin. Iana tunasa patareka edua tamasyarat talu tamalaisam. Ini kuncinya, Pak. Kemudian setelah itu Nabi turun. Kan yang syahadat itu Rasulullah, yang salawat malaikat. Malaikat cuma mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Makanya yang sholat pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu yang benar. Kalau dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu tidak salah. Bedanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, itulah yang ada di teks hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang mapakia dak lori nabi tak. Saya mengambil analogi sederhana. Kalau saya minta air minum 1 gelas, orang kasih naik 1 gelas air minum, dia letakkan di sini, maka itu melaksanakan perintah. Tapi kalau dia ambil 1 gelas air, kemudian dia mengambil sedikit mangkuk kecil, baru dia letakkan di bawahnya, baru dia angkat, maka itu mapakiada. Allahumma sholli ala Muhammad melaksanakan perintah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mapakiada illauri nabitta. Sedikit saja bedanya. Di situ kuncinya, Pak. Cuma kadang orang menganggap ini bid'ah karena dia tidak paham. Kemudian setelah itu malaikat bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Turunlah Rasulullah. Ketemu Jibril kembali, diantar turun ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Nabi yang paling tinggi tempatnya, Pak, itu Nabi Ibrahim. Langsung ditanya, agamu poliang? Coba, Pak, manusia itu kung katalo Malaysia nang karewa aga na poliang Milo. Manusia bi. Ang katalo umrah aga na poliang cerek kristal. Begitu. Ada orang dari Sidrap ke Pasar Butung aga na poliang daster. Gitu. Jadi tidak pernah ditanya Rasulullah sama Nabi, dia tidak bertanya apa yang kau lihat. Makadami agamu poliang. Makanya salat adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Karena makadami agamu poliang, maka Nabi itu sampaikan. Itu kan. Padahal tujuan Isra Mi'raj bukan itu. Apa tujuan Isra Mi'raj? Allah sudah sampaikan, informasikan, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa ada sholat? Itu oleh-oleh. Itu. Makanya Ibrahim bertanya, apa yang kau bawa? Sholat berapa? 50. Oh iya, saya titip salam kepada umatmu. Kalau dia kerjakan, makanya ada kalimat salam kepada Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita salam kepada Ibrahim? Karena dia berjanji, ya Muhammad, ketika dia mengucapkan salam kepadaku, setengah sedekahku pahalanya kusarahkan kelak di yaumil akhir. Itu ada bonus dari Nabi Ibrahim nanti, Pak, yang baca kama shallaita ala Ibrahim itu. Bonusnya apa? Sedekahnya Ibrahim. Apa sedekahnya Ibrahim? Dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh umat hambamu sampai dunia kiamat, dan itu dikabulkan oleh Allah. Diperintahkan Jibril masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam, sehingga tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim sampai akhir zaman. Tapi ada berkahnya. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Hiyalimuddin,
Imamul Ghazali membahas ketika adab makan. Siapa yang makan sedekahnya Ibrahim sebelum memakan makanannya, maka dia akan diberikan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada anak-anak kita mau pintar, tapandrei pak jecek dek sebelum makan. Cerdas itu. Itu doanya Ibrahim, Pak Bu. Kayaknya ulama dulu itu lakukan terus. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan makanan itu tidak akan keracunan makanan, karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang paling bagus, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan makanannya. Itu berkahnya. Nah, makanya banyak orang tidak mengamalkan itu, Pak. Itu doanya Ibrahim luar biasa. Kemudian turun dia ke bawah, ketemulah dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasul hanya mengatakan sholat. Berapa? 50. Tunggu dulu. Banyak itu. Umatku saja yang kuat umurnya panjang, itu berat dia lakukan. Apalagi kalau umatmu. Sehingga Nabi dengan saran Nabi Musa naik mengurang, minta kurang. Nabi dikurangi 5, naik lagi disuruh Nabi Musa kurang terus. 9 kali Nabi bolak-balik, tinggal 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, cukup 1 untuk kamu. Rasul apa yang dia bilang? Saya setiap naik 1 kali dikurangi 5. Dari 50 menjadi 5. Kalau ini yang 5 lagi, nah saya naik pasti habis. Kacica menrek tak 5 kurangi, nah 5 menit. Ya kau menrek acapui. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu lagi ketemu dengan Allah. Saya berat. Apa kata Musa? Meneteskan air mata Nabi Musa dan dia mengucapkan, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, dia meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri, dia menutup matanya kemudian membaca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang ini kala akan dikenali langsung oleh Rasulullah di yaumil akhir. Kenapa Nabi Musa mengatakan Ahmad Ruhullah? Karena satu yang tidak bisa dilakukan Nabi Musa dan tidak diberikan oleh Allah, dia sudah bicara dengan Allah, doanya sudah diterima, tapi ada satu yang tidak bisa, ketemu langsung dengan Allah. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu langsung. Ketika turun Nabi ketemu Nabi Musa, nurnya Allah ada di wajahnya Rasulullah, sehingga Musa mengatakan Ahmad Ruhullah. Artinya di dalam nurnya Rasulullah saya melihat wajah Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik sampai 9 kali, karena dia ingin menikmati wajah Allah di wajahnya Rasulullah. Itu hanya alasannya Nabi Musa. Kayaknya kuncinya di situ, Pak. Setelah Rasulullah turun sampai ke bumi, dijaga betul 2 hari oleh malaikat Jibril. Setiap masuk waktu sholat disuruh sholat. Muhammad waktu subuh sudah masuk, Muhammad waktu duhur sudah masuk, asar sudah masuk. Makanya itu hanya pakai ukuran. Fajar sudah terbit, sampai matahari terbit sudah selesai, habis waktu subuh. Setelah bayangan sudah lewat dari bagian atas, sudah lewat sedikit, waktu duhur sudah masuk. Kemudian setelah bayangan lebih panjang daripada bendanya, asar sudah masuk Muhammad. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuk waktu maghrib. Setelah bayangan merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Setelah muncul fajar kasib, maka itu habis waktu isya. Maka itu dijaga betul Nabi untuk diberitahu waktu sholat, bahwa ini perantara pembukaan sholat masuk akhir ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada jedah di situ kecuali sholat subuh sampai ke duhur. Yang lain itu nyambung terus. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat duhur, dia sudah ruku 1 kali 1 rakaat, kemudian bangkit, kemudian orang azan asar, maka dia tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Kenapa? Karena kepalanya masih di duhur walaupun ekornya ada di asar. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan yang terlambat itu sholatnya tidak sah. Tidak. Cuma mendapatkan ampunan karena dia sudah berdosa. Ini penting.
Itu makanya di awal waktu itu rahmat Allah. Kalau mau ambil rahmat awal, sama dengan kalau Pak Sekca mengundang, kalau undangan jam 8, rapat jam 8, kita datang jam 7, pasti dia senang. Ini orang rajin betul. Tapi kalau undangan jam 8, jam 11 baru kita hadir, pasti Pak Camat geleng-geleng kepala, ini mau datang rapat atau mau bikin jengkel. Maka begitulah sehingga dimaafkan namanya. Dalam sholat pun begitu. Siapa yang datang sebelum masuk waktu sholat, maka orang itu kalau bercahaya seperti cahayanya bulan kalau dari kemudian. Kenapa? Dia datang sebelum dipanggil. Imam Malik mengatakan, ya kau angkat tau bapi teh nalau masigi tau kutu ya tu. Apa yuli pinapelau. Iya, aja coba. Ini nih Imam Malik, ini Imam Malik ini. Itu. Kemudian di dalam sholat Nabi menangis setelah melaksanakan sholat. Magina terri Nabi tak, karena ada kekurangan. Ternyata sholat yang 50 itu hilang. Hanya 5 yang bisa dia lakukan 5 waktu. Maka turunlah malaikat Jibril memberikan obat ke kalbunya Rasulullah. Diberitahulah Rasulullah, ya Muhammad, selesai sholat engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33, itu pas 50. Itulah jumlah sholat sebenarnya awalnya. Maka orang yang sudah salam tinggal membaca zikir itu akan mendapatkan pahala sholat yang 50 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yana tunah kada nabi tanah podang itau kasih melo ko kali tau sogi ya ko meko kali onro ko baca ya ko pro ko masampaja mukalah, karena kau mendapatkan pahala yang banyak. Itu kuncinya. Tapi angka tahu pak kama pipa bangin na lupa tama purana mak beresan langi mangin lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalana anak macone belisi itu. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullah? Yang tambah wabarakatuh itu sholat jenazah. Selain sholat jenazah jangan pakai wabarakatuh. Kalau dari Muhammadiyah hasil tarjih, ke kanan pakai assalamualaikum warahmatullah, ke kiri pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai dua-duanya. Kalau kita di NU pakai hasil tarjih hadis itu mengatakan sholat jenazah Nabi lanjutkan salamnya sampai sempurna, tapi selain sholat jenazah Nabi tidak sempurnakan. Itu yang kita pakai. Kayaknya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanyakan ini Pak sama guru tak, kenapa pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kau tidak bisa berdiri di bumi ini tenang kalau bukan malaikat rahmat yang menjagamu. Yang kedua, coba cari orang. Kalau ada orang hidup, ya kau nggak tahu tuh tidur di tengah tanah lapang. Anjing dari jauh sudah menggonggong karena ada malaikat yang memagari kita. Tapi ketika orang meninggal dari jauh, anjing itu tidak akan menggonggong, langsung dia menggigit ke situ. Kenapa? Karena malaikatnya sudah pergi. Dari situlah ada kalimat assalamualaikum warahmatullah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya Pak. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam Pak. Saya harus ke Sidrap, besok ada cara di Boneh. Jadi makanya saya atur jam 10 ya bisa insya Allah. Makanya ada satu bacaan dalam sholat itu berubah Pak. Setelah Nabi sholat dari Isra Mi'raj, semua gerakan pergantian cuma satu kalimatnya Allahu Akbar. Tapi 1 tahun 3 bulan Nabi sholat dari peristiwa Isra Mi'raj itu berubah Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Itu berkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut gelarnya karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah? Karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya hanya Sayyidina Ali, sehingga diberi gelar karamallahu wajhah. Itu
Itu keistimewaan beliau. Sayyidina Ali itu pulang dari dakwah, tiba di rumahnya, mendengarkan Hasan dan Husain anaknya menangis. Makanya dia tanya, kenapa anak tak? Magi anak tanah teri. Istrinya mengatakan, dari tadi pagi dia tidak makan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak punya uang. Istrinya mengatakan, ada uang 6 dirham. Inilah yang kita pakai untuk membelikan makanan untuk anak kita. Nalai Sayyidina Ali di 6 dirham, jalan kaki dia meninggalkan rumahnya menuju ke pasar untuk membeli roti. Tidak jauh dari rumahnya langsung ada orang peminta-minta. Langsung mengatakan, bantu aku, sudah 2 hari tidak makan. Sayyidina Ali mengatakan, ini yang lebih parah, anakku baru setengah hari, ini sudah 2 hari. Dia mengambil uang 2 dirham, itu dia masukkan untuk dia bantu. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa uang 4 dirham. Tiba di tengah perjalanan, kembali ada orang yang baring di atas pasir. Bantu aku anak muda. Sayyidina Ali mengatakan, kenapa? Bantu aku, saya sudah 5 hari tidak makan. Dia mengatakan, ini yang lebih parah. Dia mengambil 2 dirham, kemudian dia sedekahi. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di pintu pasar ketemulah dia orang tua. Angka pas sapak bembe okwalona, dia masukkan tali kambingnya di dalam lehernya, baru dia putar di tangannya, baru dia baring di dekat pintu pasar. Kenapa? Karena kambing yang dia mau jual dia sudah tidak bisa tahan. Dia mengatakan, si minggu ni nak dewanre nanya bembe na ciataralah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu jangan tinggalkan tempat. Di situ saya akan masuk ke pasar. Tamai Sayyidina Ali beli roti, baru dia suapi orang tua ini. Setiap dia suapi selesai 1 potong roti, dia tanya, masoni gah nasa depa. Dia suapi, iya to mana nama so capu to meni roti. Kenapa Sayyidina Ali bertanya? Karena dia berharap kalau ada sisanya nanti itulah yang untuk anakku kelak. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Ali kemudian kembali dengan berbesar hati, kembali ke rumahnya, mengharap nanti di rumah neneknya saya akan mencarikan makanan. Ternyata rewai Sayyidina Ali beritahu, hei, ambil kambingku, saya minta kepadamu jualkan. Balu ka nga ya bembe he. Nasabade na may tarala ko ya balu. Coba kau yang kau jual. Maka Sayyidina Ali, kau mau jual berapa? 40 dirham. Sehingga diambillah Sayyidina Ali, diantar pulang ke rumahnya. Istrinya bergembira, weh, bembe tapular rajana na 6 dirham bita nasadena. Ia rodi talenga saya sudah sedekahkan kepada orang yang lebih butuh daripada anak kita. Aganasa benena. Itulah yang kita miliki kala di hari kemudian. Coba kanjak na anak na nabita. Kapak ko beneta pa pajay. Sandala ilolong. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ini amanah yang saya harus tunaikan. Saya diminta untuk menjual. Setelah dia tarik kambing ini pulang, dia mau bawa ke pasar kembali untuk dia jual. Di tengah jalan ketemulah orang yang di atas unta, langsung lompat kemudian memeriksa kambing ini. Napa mulai tanru na latu iko na naparesa, napa makadahembo, nenekku mau pas sapa bembe makohe. Coba. Melo kak meli bembemu, pak beli kasih 100 dirham. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Memang mau dijual tapi saya tidak jual 100 dirham. Kalau begitu anakmu kasih saya 200. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Kasih saya 300. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Langsung orang tua mengatakan, berapa kau mau jualkan, saya akan bayar. Aganasa Sayyidina Ali, saya akan menjual dengan harga 40 dirham. Bayangkan Pak, nilau apada tu dirham dia tidak jual, karena itu amanah yang disampaikan bahwa 40 dirham harganya. Seandainya ini yang dipakai sama orang, Pak, selamat negara. Kemudian orang itu mengatakan, ini ambil hitung uang. Dia hitunglah Sayyidina Ali, cukup 40, dia mau pergi. Dia mengatakan, tunggu, saya berikan hadiah kepadamu dengan jumlah totalnya 600 dirham. Ambil itu hadiah kambingmu.
Sayyidina Ali kembali mengambil itu, kemudian membawa ke orang tua ini tadi. Langsung dia ketemu, ini harga kambingmu sudah laku 40 dirham. Ini ada uang hadiah kambingmu, bukan milik saya, ambil semuanya. Dia tidak ambil, karena ini hanya amanah yang diberikan kepadaku. Keuntungan apapun itu adalah milikmu. Itu Sayyidina Ali, Pak. Padahal dia butuh sekali. Kemudian Sayyidina Ali minta izin, saya harus pergi, amanahmu sudah saya tunaikan. Setelah Imam Ali berbalik, langsung dipegang pundaknya, tinggal sebentar, saya mau tanya, kau kenali saya atau tidak? Dia mengatakan tidak. Saya tanya, kau tahu orang yang di dekat rumahmu yang kau sedekahi 2 dirham? Dia mengatakan tidak. Yang di tengah jalan, yang tadi di tengah jalan yang minta 2 dirham, kau juga sedekahi? Kau kenali dia atau tidak? Agak Sayyidina Ali, tidak. Apa kata orang tua ini? Yang di dekat rumahmu tadi itu adalah saya. Yang di tengah jalan juga adalah saya. Yang beli kambing itu juga saya. Yang di sini juga saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, siapa kau sebenarnya? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu. Bayangkan. Sayyidina Ali itu meneteskan air mata karena dia melihat bayangan kepalanya sudah hampir masuk duhur. Sayyidina Ali mengatakan dalam hati, jangan sampai karena harta ini saya lalai tidak melihat wajahnya Rasulullah keluar dari kamarnya. Itu tangisannya Sayyidina Ali. Karena tempat duduknya Sayyidina Ali itu seperti persis di sebelah kanan Rasulullah. Kalau Rasul membuka pintu rumahnya untuk masuk ke masjid, ketemu langsung wajahnya Nabi dengan wajahnya Sayyidina Ali. Maka itu yang dirindukan setiap waktu sholat Sayyidina Ali, sehingga dia selalu di situ menunggu Rasulullah. Tapi pada waktu itu dia tidak mampu melihat wajah Rasulullah keluar, sehingga dia menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta sebesar ini kalau saya tidak melihat wajah Rasulmu keluar dari kamarnya. Bayangkan itu, Pak. Karena selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kemudian berjalanlah dia pulang, memberikan uang itu kepada istrinya. Kemudian dia berjalan ke masjid. Setelah Bilal azan, Rasulullah sudah keluar. Bilal mau ikamat, dia melihat tidak ada Sayyidina Ali. Makanya Rasulullah bertanya, kemana Sayyidina Ali? Sahabat mengatakan, kami tadi melihatnya Rasul, tapi tidak tahu kemana. Rasul mengatakan, jangan dulu ikamat, tunggu dia, baru Nabi kembali masuk. Inilah yang menjadi dasar bahwa nareko angka tahu tol yang kamu mak berejama nang kami ke tu kampung dan tidak pernah alpa. Kalau dia belum hadir boleh ditunggu-tunggu sejenak. Kenapa? Mungkin ada urusan penting. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Tapi setelah lama tidak muncul, maka Nabi mengatakan, iqamat Bilal. Bilal qamat. Sayyidina Ali mendengarkan qamatnya Bilal, karena suara Bilal itu 4 kilometer, Pak. Dia dengarkan, meneteskan air mata. Ya Allah, jangan sampai saya masbuk dalam sholat. Tidak ada nilainya harta yang kau berikan ini ketika saya masbuk dalam sholatku. Kemudian menangis dia, berjalan menuju ke masjid. Dia mempercepat langkahnya, baru dia mengingat wasiat Rasulullah. Jika engkau terlambat menuju ke masjid, maka jangan merubah langkahmu, langkahlah dengan biasa, karena yang tergesa-gesa itu akan bersama dengan syaitan. Maka dia langkah dengan pelan, berjalan dengan biasa. Setelah tiba di tempat wudu, dia berwudu. Selesai berwudu, Nabi sudah ruku di dalam sholatnya. Sayyidina Ali menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta yang kau berikan kepadaku. Aku masbuk di dalam sholat Rasulmu. Kemudian malaikat Jibril langsung turun ketemu Rasulullah. Ya Muhammad, jangan angkat kepalamu sebelum Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Maka Sayyidina Ali masuk takbir, kemudian dia langsung ruku. Maka Nabi merubah kalimat Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Allah sudah mendengarkan pujianmu kepadanya. Dan itulah peristiwa yang bisa merubah bacaan sholat karena sedekah. Itulah sehingga orang yang rajin bersedekah sebenarnya itu bisa menggoyang tiangnya aras, Bapak Ibu sekalian. Itu berkah besar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi
Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebih ibahas tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ijamah, angka agak-agak medari yang lupai, yakni azan si bawa iqamat. Biasa yang enggak sepele ni. Jadi biasa kong kata memang sempajang na jadi dina memang sempajang. Utamanya sholat fardu, dena bang, deto nakama. Jangan sekali-kali. Walaupun dena wajib bangis sibak kemae. Tapi maka dena bita, na nigi tahu mas sempajang, na dena pigau isalasi dinna. Istilahnya dena pigau isalasi dinna, detona nabak, detona nakama. Maka dena bita, maka dia sholat bersama syaitan. Yana tu ampai angkat tu tahu mas sempajang denu le khusyuk. Salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dena ganggu ki, dena malah dak naganggu ki setan nareko, kama ki atau bangi. Makanya maka dena bita ko de mulai jamai dua-duanya, de mulai istilahnya dena mau sempak basi bawa kama cukup satu. Jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya kode tabak kama bawa ni. Nah, makanya meki mas sempajang pani kama ki. Itu iqamat sitonganna tanya maka nama pakat dek bawa tidak, itu juga untuk menjauhkan setan. Ini tuh ampai maka dana bita ya kok bangi tahu itu setannya lari sampai itu. Tapi maka dai guru ta muasani malah si made na malah si pirrewan nah gitu. Itu jadi makanya upasangi maka da ya komeki mas sempajang usahakan iqamat. Koko kibolata masam paja cadidi, momeki masam paja sunnah duha iqamat. Makanya itu nabita maka de arihna ya Bilal. Ya roko maka de nabita arihna istirahat. Ya maka de lihat tu batina nabita istirahat. Maka nabita arihna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Maka de na'am ya Rasulullah. Napi suruh Bilal maka de kama. Na sampaja si bawa nabita. Jadi Bilal si mana bita mas sampaja ternyata sampaja perlu sampaja sunnah ni. Jadi tapi makanya Nabi ta'arihna ya Bilal. Ya kok makanya Nabi ta'arihna istirahat ki Bilal. Jadi ya ro Nabi ta ya kok mas sampajangi nangga ya alena istirahat. Abangnya? Jadi nangga ya alena Nabi ta istirahat nareko mas sampajang sehingga makanya arihna ya Bilal. Istirahat ki Bilal. Maka dia Bilal, "Na'am ya Rasulullah." Suruh ni maka dia kama. Napa masampaja si bana dita. Jadi ya. Jadi iya lo sampajangnya na lain waktu istirahat. Ina tu nak kada tahu bandita bahkan angka di amuran Ibnu Abbas. Narampe alena panguluta Ibnu Abbas maka da iya ro nabita komelo komite makan jala da sampajana. Iya toy metatato ya toy metaroko masanna sujuna masanna masampaja iya ko matakola dai. Coba. Jadi ya komelo ki mite sampajana nabita matenang ya ko matakola dai. Iya na pole malala mabela na pole mamusu na matakko na sampaja o kitu sampajana malundralada. Maka kanjak maka tanna batena rokok matanang iha batena suju na reko matakko na bita. Yo pili pasisele ito. Iya na to matakko na hay lay billa mani. Pak to matakko na. Magay. Maka dayon na iya ro sampajangi na la istirahat ni matuy na bita. Jadi ya koliwa itakko na bita na sampajang na la istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajang ikonulle tani matiwi de nama susah. Justru menyama papinadina kopure mas sampajang. Tapi yang kami lupa ngolongan ini penting.
maka ia tu sampajange Pak Bu tania tujuan. Jadi aja talai tujuan, tapi ia tu sampajange alat. Ia tiba dicarogi pakak kesak. Itu? Jadi ia sampajange hanya alat untuk mencapai tujuan. Ia tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir. Ia sampajange alat, tapi angka melo icapai. Mari kita sampaja. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti ia sampajange alat untuk ipakai milau doang sebelum melakukan perjalanan. Tapahani. Kau ni mereka tak salah. Nah sebab sampajange nala tujuan sehingga aku mas sampajange baca selesai. Padahal ia sampajange ala ni pakak kasak minalengi kong Allah Ta'ala ia wadinge ipake sifat bicara langsung kong Allah Ta'ala na tomat tumali makdalari lauri kong Allah Ta'ala aga minasata aga akatata tilau ni riwat tumas sampajata cicap tu pakoli supaya terpahami. Jadi ia sampajange alat atau pakak kesak na paturu pong Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana yero melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi alat dipake pada otoy alat ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak mari kita loju pandang maka mereka lo meli karpe mereka lo meli anu mereka lo pakai makoi iya naru ya tujuan jadi ia tu sampajange alat nih demi gaga pak doangan tembus langsung ke Sidratil Muntaha kecuali sampajang iya ko yakaba milime milau dong angka mau pelawai tapi ya ko kui sampajange ina liwai hasija na iterima tapahannya ia nanti mereka tahu salah paham. Nah saya kesempaja dia dapat ditambahi dong. Padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina na tambahi hado tahu padrita na tambahi do sahabat na binta lagi. Ia nanti ampai suju pacapurannya dia nama digagame tetap. Yunri mengilau nasabah ala memang mi. Cuma ia ko Thomas sempajang masih je iterima. Ia ko isaliwan na maya ganon rita pengalah. Tapahani. Padere ke lo nama kada ko malala ko metta ko na paletu iya ko mangoto ko masija iya sampajange pakak kasak paling cepat do abus tajab jadi iya lo sampajange alam itu iya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tu magin angka sampaja sunnah haja nang kamu yasa dong aga dia sahaja permintaan keinginan aga makada meka mapabotti atau aja nama kada meka botti angka moya samilodo tapi ia ko mas sampaja ko milau wisi salah apa ia sampajange pura terbukti nih mapamulai nabi tasibana bidabi madiolo ina ia ko kui sampajang na mangilau betul iya tu ampai makada ia tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya pangoloy aga pangilawang aja tapala bawangi angkane do mimamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makada ya kupunge melo musofa usahakan di pakaraja jolo punge ada itu yang kedua puji-pujian nan kenal hamdu fatihah puji-pujian yero bahkan ilalan na fatihah ang kedua onra makan jalan da yonri min laudon aja napal-napalangi nalapakan lillah atau ati pake ya kunadati iya kana abudu ini mi pu musofa wa iya kana stai ini tomi pu onri min lautulu hadis kutsi maka di Allah Ta'ala na sumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta aga memilau cuma ini dipaterui jadi baca ya kana budu ya kana stain dia na tumangilau paterubami ini ibu sumpah di tomi remilau tulu pada ko makada ni malaikat angilau no makada dia na tumilau ipaterumi itu jadi pentingnya
Jadi usahakan ia na tu ampai bu ang kayasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh, pagi nang kasih sampaja. Apa ia ko sampaja mana langsung. Ia ko pak doangan ini kamu pak. Ia na tu ampai ko katakdir itawe pada metodo ko tanya lino nonroy. Pada ko tanya lino, ite ale musuju masong pariolona po Allah Taala. Itu ampai takbiratul ihram, ia na lesan na pannawanawalinoy, lesan na paringaralinoy, po Allah Taala maningaran, singkaron ni katakdir. Ia na tu tahu makada mangolo ni lauri puanna. Ang ilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ia ko deta matarubami baca Fatihah. Ia ko nadapi ia kana abudu ini umpong sompa wa ia kana stai. Idi tomi po rimi law tulung atau kan niati agak tabutuhkan. Atau kan niati ko yan nato nakadaburutta. Iya tu Fatihah sitongan na cek kosong. Cek kosong. Yasa ni cek kosong degagi sana lisari. Makiro. Jadi ya tu Fatihah tilaw ni ya kong kalasata tilaw yo korong iya kana abudu wa iya kana stai ini mo sompa ini tomi po rimi law tulung atau kan niati po ang kaje pacoba kana ka eta pasawila sakwe tato kan niati ya mo tanan na iya kana abudu ya kana stai balasa ka ko pasawila sakwe aja mo atau atina di makiro. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro angin laut. Padong okoro dua tunrona. Ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mangani. Ilau rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsudni wahdini wa'afini wa'fuani. Ada senyalau ni rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ini apa lagi? Iya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imani sami Allahu liman hamida, maka dia makmunge Rabbana lakal hamd. Aja ditakada sami Allahu liman hamida. Makmunge maka dia itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Aja ditakada di sami Allahu liman hamida. Imamnya nih. Maka dia sami Allahu liman hamida, akada kini makmunge Rabbana lakal hamdu. Aja takada di sami Allahu liman hamida. De imamnya nih. Iya makmunge de maka dami rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min syai'in ba'du. Jadi aja mega tutu makmum maka de mang sami Allahu liman hamida maka da telena sami Allahu liman dena maka dami rabbana lakal hamdu itu ampai balaga de itu nak kada sami Allahu liman hamida maka de rabbana lakal hamdu. Nah sebab ieu lima tomi tu baca na makmunge. Iya ni koto masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to maka rabbana lakal hamdu. Tapahan ni. Pak ni kato salop. Kemudian maka kau na pakakasa jadi upapasagi ke joloy supaya tapahatongan maka do iya ro koto masam paja magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko bakitanga ki masam paja. Nah sabab iya naronna yang enggak isam pajangi sebagai tujuan padahal ala nih. Ya? Jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sampaja ngumana nabita ro matana po Allah Taala nalay po Allah Taala dosana na pigaw iro na patada nyo ko salingkana si bakuluna ina to ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajani iya ko to pura na roko pura to suju na madingan na pa pinadingi hikmana na niya to iya na to tau na batungan na nabatun ito sampajan ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura di masampajan iya na tama watu sampajange na matana nasa di papenadina masumpa papenadina na rekode na jamay iya na pura na masampaja tap pamaringan nasa di papenadina ay nalolongan ni hikmanat lolongan ni
Iya mikode pada mu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukong ka. Iya nang kana makalicu selesai persoalan. Dewa kadaro makanja tapi angka suku eto deni gaga ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya tal dua gaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja mana ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ina tatai hamakwa jadi dia na tu ampe ka sampaja sunna angka sikiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempel istilahnya jadi makanya pentingnya maka iya tu sampajange senia tujuan tanya tujuan tabas tanya sampaja menjadi tujuan ala nia tu untuk capai tujuan ya nanti nangka sampaja sunnah hajak berarti pakai sampajange untuk milodo aja mas sampaja bawa itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dollo ripunna maka de wa huwa qaimun dena kada purana mas sampajang maka de aya matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bainena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena na mungkin kana miko paja ni macarepa bainemu atoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto mas sampaja mangololo ripunna uina ukilalan na sampaja na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli buahku jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu rabbi habli min ladun alenya ko wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka-deka anak naje bainena paja ni macarepa na samanato ngahanya tapi sampajangin na napaki milaw do matangangi tatto mas sampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajana nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu asalna Yahya nabi matagang sampajang dene saliwa sampajang apa ia saliwan na sampajang itu maragi-ragi ni tarima dena pada kuilalang ina iya na kuilalang na milaw mutamay milalang na sampajang mo kuilalang na sampajang milaw ina masijaya apa ia may matoro ala na lagi ko ngalatala maka iya mo pake mangilaw he kome ko masijaya iya ni ko isaliwan na to matunro toto manutro itu kere iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okuilalan na sujue okuilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahangan ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manangiro nasaba unron na may matto mangilaw tahu okilala sambaja tapahangi apa yan na to nalay kataw makuto masambaja nasabati na pahangi kada iya janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ikaw to pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakay wadi pake mangilaw ina diaga cawi ko sampaja ina toliyasi ko sampaja pura ko masida kamu mangilaw di sa tarima pura ko mapasusak ka mangilaw di sa pura ko mapuasa ko mangilaw di sa tapi iya kanja na ina sampaja dekat cawi sinin na paparentay na paturong yung Allah Ta'ala ina sampajang ni hanonroy iya na to ampay nabita agi melo na jama ina masampajang asal na sampaja sunnah haja agi melo na pila iya kong kagaga melo inong galungi mistar pada di makada koto meno no galungi meki mapamula to makada dito ga jero na wattu balao dito ga asam pajang lagan na sampajang sujuki bodale halalame halenga patunjue melo ka hamapamula sapai tapasalama ko ilaw ni manre balawe aja
tacan ni madare maka sakka balawe loki mas sampaja tilawi itu tulung ko bibitawi mata lalu sinasana kaja sakka balaw kaja indo dari ke nang kan sampaja jale ko pakaka sabun ri mangilaw kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah salat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Itu. Jadi ini mani agak betilau. Deka bija-bija tilau ki, angka nak kami mendaftar kami loki ko lulus ilau ber. Itu. Ilau. Angka lakai cai podang ada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau ber. Ya mana itu? Jadi asam pajangan ni, angka waktu, bicara ni, angka waktu on roma sempajang, inak makan lada yon rima sempajang untuk minta sesuatu, kekah pada saat sepertiga malam. Jadi tu sampai sempajang tahajud, silang sempajang sunnah ya. Namudian kami aja tak ada dua perakan ada itu. Apa ia kau nabi tahu kami tak curi masa sempajang tahajud wah. Madar dia ada palat suratul Baqarah. Sirakam. Dito paga imango ko masampaja sirakam na palat ti dua gesok talu gesok sitanga. Ito panang kadi. Pak ya kong kamako capu jamaah nah. Kecuali mondro memang itu. Jadi ini ilau ni yana tu nak guru tak. Mode aja mau molana susah rumah kara aga na baca ke na surau baca. Baca di ke gampang. Kega manyama musad di makna ya toya ko kulu Allahu mola baca itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wal laili iza yagaza wal lail itu wasyamsi bawal lail ya ko pas sekolah da surah baca ya na melo labu matan nasoy ya na macallana surah baca ya dua surah wasyamsi si bawal lail suruh baca berdua. Maka ia kena baca wasyamsi itu ya link kecerdasan dari semua bidang. Dia nak ciri keahlian, ia link kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ ko walay, de to sinakana na ipetan na dino. Kung kataw may solangi, wija-wija ta may solangi itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matan na soy, ni baca. De nak kada tangaso de to nak kada iya ni komelo itama mga ribi sakit niya na salawa na tawo ko sige mapasalawa na ta baca niya napa ta baca kung ang subirabil falak supaya de na kanaki guna-guna de na kanan yung pakiri-kiri makalilian kemudian kung ang subirabil nas supaya de na kanaki petan na taudino na solat kipetan na taudino na paujaki tayo magati untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kalau subirabil falak kalau subirabil nas ya komelo ilamu matan nas makreto pandrita iya tu tahu dalena pada webusie apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ko pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya Pak Bu madariko mamotor kana mencari na waktu maka ada masalah ni tadi limpah baca saya sambil di kendaraan itu membaca baca ya ko sampamu pipadon nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ya dan lino papada bosie we bosie istilahnya maka dia we bosie dia dapat tutu si tindro-tindro komeki ya dalle si todo-todo makir aja maka ada mapat tulala pasi matanan apa siang ka maka ta maka ada si jai palawe napa madingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitunganna untuk menurunkan rezeki tapi ya ko wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komelo yaling amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan ini jadi pelai kona pelai tem kanja jadi ini 4 surah kemudian tapanyo nagagir to maka dia itu sampajang makitu gunana apa Nabi Sakaria na lagi manasa makada dena na macari pabainena ina itarima apa oki sampajangnya mangilap
Ito? Oki sampajangi mangilaw. Maria makoto, ina oki sampajangi mangilaw. Yan na to ampay, degaga nabi, napaturo, nautus upong Allah Ta'ala, nabi na niya suro, sa kadina, inaangka sampajangi. Ang kamanan, apa iya may maturo na ala untuk milaw langsung. Yan yung kumito sampajangi. Yan na to ampay isa na sampajangi itu, sikiri, si babaca Quran. Sikiri na baca Quran. Nampan itu ko sampaja de meto tu ga sampaja tau mabicara lino. Nega padong mano tu sikri ko padong ka marisaliwam mo. Iya ko sampaja ina makaja iha. Iu pasang ini tau matampu meloki milaw ya na tamadece maga. Ko sampaja ni tilaw. Ang ilaw lala sampaja. DP gaga bija-bijata sampaja ni tapake. Sampaja iya to tu na tembus na sampaja insyaallah. Nama kamuti garupana makanya 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunnah ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunnah pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko kesuju baca Quran saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupuran baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa saya minta supaya mage. Iya ko angka aga-aga yoloy insyaallah. Na lengi petunjuk ko Allah Ta'ala maka dia makanja. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau, ya kong kasus sayoloi tapang kepada kong kepatunjuk maka ia pakai, ia mulai. Iya. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kong kaga kemadari sama kadok ipaca Quran nama tu, emaku ye. Iya tuh napake tau pandrita diolo nasibat tu kong kanapau. Dia itu maka biasa-biasa je, dia itu kan dia nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ya kung kana pau ina sibat Tuhan, iya tu napake. Pak dong ngakoti Pak Gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Iya kok kapitu nu baca ya ro. Napa ko toko. Magay. Lai yalek ko anu petunjuk. Maka dia kung kaaga mo hadapi ada kesimpulan maka da makuy mati. Iya nanti biasa nama kada matarang itimun na tau matay diolok. Agi na po nakada makotongan sebenarnya di situ. Ya gina to kam iya lemeto petunjuk dari dalam hatinya tuh makada makuye. Nah, itu nampak guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi iya miko to masa sampaja sunnah makanya dipakai sampaja sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama istilahnya iya kota bukan ya Ronaleni petunjuk Allah Ta'ala makor edenan atau istihara kong kami pigau. Biasa dia atau pakai makara magar na sama ang kami to na macam ningok dia makara de. Iya memang to makanya. Ang kami matuna. Ang kagami na pamulay makara bismillah. Yakin na. Ah, yan nanti biasa nakada. Peko padangka makada aja muli ko dia na tarala. Itu ang kana makoro aja mutanang iko dia mudupay. Ya mana na to na sama. Na to kami to ni hati makara de jaji. Na makara mati po Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumondro. Ya ko nakapa ngaci dia takumandece betul na ya ko uka pamasa makara salam insyaallah. Salama ya to. Tapi si batu pisi bawa iya ro patunjuk uko ni mamon rohe. Tapi ini butuh diamalkan. Butuh diamalkan. Ya ko cicemnya kedua ni aide. Itu butuh istiqamah. Panenungan. Apalagi di tong-tong ku macocoy na to. Apa ya tu ko macocoy ni tawe tak tambal lo lagi tu dia na tambal lo saliwa. Paki te mamula kabur na sabay suruh paki mata betin na. Paring kalinga mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakulen ni lebih noi turun ni pakulen supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu si tongan aja na pedelo nasab ma aja na kamata makosi jak na bute ma aja na kadina. Iya gagay engkau waktu na tapake engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin. Engka. Palagi ko patapulo ni umuro na teto pa itu umuro pitungas pitung pulang itampu na nanae syukuran to 7 bulanan asan. Ito?
pitung ngaso jajinna tawe iya kekai. Ia kode na sempat tambah pitung ngaso 10 pa. Ia kode mo pa na sempat tambah si pitung ngaso 20 sidi. Pitu tamu muru nana sore mas sampaja. Magi na pitu mana? Magi na pitu. Pitung pulang. Magi na dena natanya pitung pulang na nangi warungang ruh nana ko kilala na watane do. Siapa patampulang. Malam ke 100 tuh malam ke 4 bulan tuh malam ke 120 natanya pitung bulan na pada iya komelo maka da iya ni ruh anana warungan ni ruh kedo niya tu nana kilala na watan indo na patampulan umuruna made na ko sukura taw made na ko patampulan na magi na ko pitun na magi na ko pitun na natanya to ulah kalahiran ni ro pitu ase rapi itu kere magi na ko pitu itu kere langi pitu susu tanah pitu lapito matawa pa ite at pitu to macane masa itawe at pitu to suju itawe pitu to na patagesa 2 pala 5 diulu 2 tu 2 aja pitu rakaat na sampajanya 10 pitung kato piti lalanar itu kan magi na pitu yan tu ampe to motor tadiolo yan ang kadinang kanomoro na pitu-pitu tapanalin do dui na sawa de na salay ka angka na di kusima de na salay ka di kong kamuya manasad itu kan itu pelajaran angka 7 itu istimewa Pak Allah memilih napili po nga latala laure kenya kiya tapakanya kito din kumiki padisagangi pitung ngaso jajin na nana kekai yang kode na sempat tambah pitung ngaso kode mo pa na sempat tambah si pitung ngaso berarti 20 siti pitu taong umuruna sore mas sempaja gang ke 10 tahun berasa ikut ke 10 tahun dia na sempaja karena menghadapi 14 tahun 7 tahun kedua apa yan ang kanana de na sampaja ngoko 10 na taon gang ka 20 si di mas sampaja yan na de mo pasame manyoko total taon nga lato 10 na ya to na 10 taon lato 10 pa na sampaja makanya sampaja de na man kibupatu mas sampaja lato 20 si makotiha itu pendidikan kemudian pitu taon umur nana patame masih sekolah SD gitu pitu taon umur na tame SMP pitu taon umur na tame SMA pitu tahun kami kuliah itu 7 tahun 10 tahun ditambah pitu berarti 20 sidi tahun kuliah niat 20 sidi tahun tambah pitu tahun berarti 22 tahun suruh lagi mak bayi nyoko tu korban ya nade nak bayi nyoko tu man rasai suruh mabene 22 tahun makanya Nabi menikah di umur 25 itu sebenarnya petunjuk 21, 22, 23, 24 ya let ko jadah sampai 25 tapi aja naliwangi 22 apa ya naliwangi 22 apa ko mabaine mamula itu makutu mamula itu cia mabaine mamula nino ya tu keinginan mandaryo ko tu pitu tahun joka manrasa itu makinan rasa wala ini contoh iya ko 22 tahun 22 tahun na baine siap tahun anak nama tu napa masih sekolah pitu tahun tu napa di masih sekolah anak napa kelas di SD 30 ni tahun umur 6 na lebih meni 40 tahun ya tame sema anak 50 ni tahun dena nulle ambona napa ini ya saparan anak nama gare itu sudah diatur. Iko kalau lo aja hamunro. Pentingnya. Yan na to ampai magi na pitu sih. Balik ni contoh. 20 sidi tambah pitu 22. Iya ko 22 ko ni tirita tawe. Tambah gare pitu. Iya ko 22 tambah pitu. Berarti 30 siya garo? 35. Iya ko tu 35 suruh di masa padale. Suruh berusaha ko tu. Nasaba ko nito tak buka. Malo pintu dale ko ti bukaran. Iya na 35 tambah pitu tahu. Na de na sogi. De na made chengo ko tu, de na me 7 polena, damu makwama nito na mate.
Itulah orang yang sudah ditakdirkan sederhana kehidupannya seperti itu. Ia tu nak kada Allah tetapkan orang yang senang ataupun tidak. Begitu rita. Ia na yawana patapulo talu nasogi berarti madece tu layase. Madece pakalinona. Tapi ia ko makomi keadaan na yawana patapulo aja na takalicu makareso. Apa makomi matoman itu jalan-jalan mataru itu. Itu sudah dipelajari ulama. Hukum itu ita, makanya dia itu kagak tahu sogi malolo, enggak tuh tahu kada sogi malolo. Memang hukum itu produktif nah, ya nadapi ni patapulo tandu tola yase dan ada nama deceng, maka dia tahu pandrite. Ya kalau kau sompa anawan-awan rewa, mau tampai si itu tahu, rewa no, aja namo kau kampung nanti masapa, rewa no pasti sumpung silaturahmimu, si keluargamu, sapa mana, pekanjak silaturahmimu, nasabah umuru emang itu bulan lu. Makira sempatkan diri dengan keluarga. Makanya banyak ulama di umur 40 dia tinggal di pondok. Sudah turun. Jadi dia nama cene. Aku di pondok membina anak-anak, membina anak-anaknya dengan keluarganya. Jadi orang masa padale ya wana patapule layawa. Ya naliwan itu layase mulo sompa rewa ko. Angka atau lo sompa pak dolo ni dari mo penarewa. Nasa biji yamma ide maku mematoman itu pahami itu dihitung dalam ilmu hikmah. Ulama memang sudah hitung itu. Keadaan itu pak terperhatikan nih sinina isana kampungnya angka kohe pasetangan ini tapare segare tau makadoi yawana seko umuruna nama decenge mendre ite gare iya set na yero layase itu 5 komen itu namun kadang ina tu nama dari kata maka doa mana je pak ustaz pura sih menya masa dingin kamalo-malo modal mana tempat asal sih mako memang de memang tu dulu liwang itu aja namu saparan ni pura jarisi memang tu ni maka mati itu tapahani ina tu ampai sedekah puncak sedekah itu pada saat di usia muda. Usahakan kita itu namal kami mani pakai jaki memang amalan pas sidak kesubuna aja rutinkan dilihat di situ keadaan sebab angka desa itu jelaskan itu tadi saya desa apa nih Maliwan nih dena depa maliwan nih bu makanya saya wasiatkan kembali lagi ya rona sampajang ibu sitongan kan iya bahasa nama koko Fatihah. Jadi itu suratul Fatihah bu sitongan na cek kosong. Tidak ada isinya. Istilahnya cek kosong aga metagorang ini mani angka anak ta melolo masikola tilawi baraka na baca ni Fatihah. Angka andre melo yandre yilawi baraka ni baca ni Fatihah. Maka magi-magi andre na baraka ipo Allah Taala Al-Fatihah. Baca ni Fatihah. Ia na riasan ibarakaki andre na makiro. Jadi ia tu Fatihah itu luar biasa. Nasabah ia itu Fatihah Indo na memato kita umul kitab asana. Indo na baka kata pandita maka isa na korangi angka manemu ku Fatihah. Ia ro Fatihah isa na ko Fatihah isa na korangi angka ko bismillah. Isa na bismillah angka ko bayro maginan katati sidi okiro monro maka manang kaisa na korangi koro sederhananya begini angka ga alipu angka ga ba angka ga sa na rekodega titi kadega kata ya kau kata memang gambar tetap diawali dari titik kodok kopi titik nagatan na jadi makanya semua tulisan berasal dari titik itu ina tu nak kada iya tu korangnya lapalangnya komite tina bae mapamula itu tetai itu kan angka ga huruf ba angka ga sa angka ga jako de gata tati nonro ina tu nak kada sinin na isa na korang pulok isi dia tati iya mato tu nak kada pandita iya kokui bae tu tati daga makna nang kemudian menguluyasi dia bahas ya malah solusi mata ya saya kira ia no pangolongan nge mamagi-magi na pabarakai po Allah Taala sebagai kesimpulan maka da ia lo sampajang ibu talalalo ipakakasa untuk aga kebutuhan ta aga tamelo taharapkan ia ko nadapi waktu na masusaki tatongang isampajang inauki sampajang mangilaw nalingi lalo po Allah Taala masagena nasaba ia mematotu ala na paturungan untuk masipak bicara langsung si bawa alena dega ga nabita hadere bimbingi
tapi ajarannya ada, tapi Nabi sudah contohkan. Maka dia kusampaja mau pakai, edenan karena salah kupung. Tak natarima dari mumpung unareko kusampajangi mangilau. Itulah pentingnya sebenarnya kita menggunakan sholat. Ibu-ibu, angka peristiwa terjadi gara-gara Indra Kasih mengakhiri hidup makometif. Angka tu kekurangan atau kasih matan resiri. Matan resiri. Ia tu tahu kasih tahu memperi matan resiri. Istilahnya natampu padina sehingga kodenu lempawai nalabir mengakhiri hidup. Makiro, ia pun tahu sogi minra nasade. Kan begitu? Pada lihat itu tahu. Makanya ada masak makoro de. Ang kami matutu ini tahu maka matan resili. Dena melo na rekongka anu makalelya. Tidak mampu menghadapi. Jadi mega tu tahu kasih si masiri mengilau ope tu 5 gala milau ai deto na sumalanda manu. Tahu patu memang nyurak maluna itu nasagurta. Ya kong katau dena mengilau-ilau tapi ira marah jiri tapak kalinon na tabantu. Masiri tu kasih mapala. Ya upe tu magala lo mapala man oleh nganu oleh ngace de nu mai magala mu ya tu. De tu na tu malada masela. Ia tu tahu de na mate tu masiri lo mangilau de na melo mapitangi kekurangan orang seperti itu putu dibantu. Makanya dalam Islam itu angka tu tahu mangilau angka de nangilau.